Telur naga telah bermutasi. Ide ini baru saja terlintas di benak Xiaoyu, dan dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dia telah meraih ke belakang keduanya, meraihnya dengan kecepatan kilat, dan mencapai batasnya. Oh, kedua tuan itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi Xiaoyu meraih punggung mereka dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, Xiaoyu memaksa telapak tangannya untuk membuat mereka pingsan dan membuat mereka koma sementara, dan kemudian menemukan cara untuk membaca ingatan mereka dan mengetahui beberapa informasi identitas mereka dan sebagainya. Siapa yang tahu bahwa tangannya baru saja menyentuh mereka berdua, dan kemudian tubuh mereka bergetar. Sebelum Xiaoyu mengerahkan kekuatannya, gelombang energi keluar dari tubuh mereka. Kemudian mereka melihat tubuh mereka meleleh dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, keduanya berubah menjadi genangan darah dan meninggalkan dua jubah, bersama dengan senjata mereka, tongkat kutukan dan pedang. Pria itu mati seperti itu, mayatnya hilang. His, Xiaoyu menghela nafas lega. Dia menatap semua yang ada di tanah dengan heran. Dia tidak percaya bahwa keduanya sudah mati kecuali darah merah itu meneteskan sedikit darah. Itu kejam bagi musuh, bahkan lebih kejam lagi bagi dirinya sendiri. Inilah yang mereka bawa ke Xiaoyu. Awalnya aku akan bertanya tentang beberapa misteri yang mereka ketahui, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Jadi Xiaoyu juga mengerti mengapa sekelompok orang ini begitu misterius. Tidak ada yang bisa menangkap kata-kata hidup, atau mereka akan jika orang membunuh, atau jika mereka semua mati, bagaimana mereka bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Dia mendesah tak berdaya dan membungkuk untuk melihat telur naga. Ada lingkaran cahaya samar di permukaan telur naga, dan tidak diketahui apakah orang itu menggunakan mantra untuk merangsang kutukan telur naga. Sekarang di permukaan, beberapa simbol sihir dapat terlihat samar-samar. Setelah Dewa Obatku menunjuk ke Dacheng, dia berkata bahwa dia mampu mengangkat semua kutukan dan tidak tahu apakah itu benar. Xiaoyu menatap jari kelingking kirinya dengan sedikit harapan dan sedikit kekhawatiran. Menurut Namongge, jika kutukan telur naga mudah disentuh, itu akan menyebabkan telur naga meledak, dan kekuatan yang dihasilkan akan cukup untuk membunuhnya. Ini adalah telur naga mutan, saya khawatir itu lebih kuat. Melihat telur naga, Xiaoyu enggan. Selalu mencoba, jika Anda bahkan tidak berani mencobanya, maka sangat mustahil untuk mengetahui apakah Yao Shen memiliki kemampuan setelah menunjuk Dacheng. Belum lagi dia melewatkan telur naga. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, melihat lingkungan sekitarnya, dan berpikir sedikit tentang jalan kembali. Setelah memastikan bahwa dia dapat melarikan diri dari tempat itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia mengulurkan jari kelingking kirinya. Dewa pengobatan menunjuk telur naga. Dengan jari-jarinya yang perlahan bergerak maju, energi dan semangat Xiaoyu sangat terkonsentrasi. Matanya menatap telur naga, tetapi mereka harus mengubah telur itu pada saat pertama. Pukul, jarinya berada di telur naga. Cuk, kekuatan mental Xiaoyu menembus ke jari Yao Shen, dan dia merasakan gelombang energi aneh meluap dari jari Yao Shen dan disuntikkan ke dalam telur naga, dan telur naga itu bergetar lembut. Simbol mantra halo berkedip-kedip di permukaan telur naga asli. Di bawah pengaruh energi itu, simbol mantra itu dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, telur naga kembali ke keadaan semula. Xiaoyu tidak pernah merasakan kekuatan kutukan itu lagi. Kakak-kakak, suara retakan datang. Xiaoyu melangkah mundur setengah langkah. Dia menatap telur naga itu dengan dingin, dan bergumam dalam hatinya. Kedua pria itu berkata bahwa itu adalah telur naga mutan. Aku bertanya-tanya apakah naga di dalamnya telah berubah. Klik, suara berderak tiba-tiba berubah menjadi suara benturan. Telur naga itu tiba-tiba membelah celah tipis dari tengah, menyebar ke sekeliling, lalu pecah oleh suatu kekuatan, dan kemudian kepala kecil muncul darinya. Klik, klik, klik. Melihat sekeliling kepala kecil ini, tampaknya tidak ada rasa takut, terutama ketika dia melihat Xiaoyu, manusia aneh, dan tidak ada rasa gugup, tetapi dia membuka mulutnya dan menelan telur naga itu. Saat menelan telur naga itu, tubuh naga itu mulai tumbuh. Tampaknya kulit telur naga adalah kekuatan yang mempercepat pertumbuhannya. Seluruh kulit telur ditelan olehnya semua. Xiaolong awalnya tumbuh hingga ketinggian lebih dari 1 meter dan dengan cepat tumbuh hingga ketinggian 2 meter. Tubuhnya yang basah juga tampak jauh lebih kuat. Seluruh tubuhnya berwarna emas putih pucat. Di bawah sinar matahari yang cerah, sentuhan emas mulia terungkap dalam warna putih,
membuat permukaannya tampak seperti lingkaran cahaya misterius. Naga ini mirip dengan naga suci kristal, tetapi warnanya berbeda. Itu adalah sisik-sisik di atasnya, yang masing-masing memiliki ukuran sebesar telapak tangan, dan setiap sisik memiliki pola aneh di atasnya, yang membuatnya tampak cantik, dan keempat kakinya adalah yang paling menarik. Sekarang tingginya hanya lebih dari 2 meter, tetapi keempat kakinya jauh lebih salah daripada 2 pinggang orang dewasa, dan terlihat sangat tidak konsisten dengan tubuhnya. Ekornya bergetar, bergesekan dengan udara, seolah-olah berseru. Suara teriakan, "Bumi King Kong Long!" Xiaoyu bertanya-tanya. Xiaolong menatap Xiaoyu dengan mata hitam besar, membuka mulutnya, dan berkata sedikit keras, Aku adalah Bumi, King Kong, naga." Xiaoyu menatap Xiaolong sejenak. "Bisakah aku bicara sekarang? Bukannya bahkan naga suci itu kuat secara alami, dan kamu perlu mencapai alam suci sebelum bisa berbicara. Hanya saja lebih awal dari Warcraft, dan naga suci itu setara dengan alam spiritual setelah kelahirannya. Naga kecil ini tidak akan pernah memakan naga itu. Setelah telur, langsung menuju ke tingkat suci, kan? Bisakah kamu berbicara?" kata Xiaoyu. Ya, kata Xiaolong. Awalnya berbicara sedikit dengan susah payah, dan setelah berbicara sedikit lebih lama, itu mulai menjadi sedikit lebih menyenangkan. "Terima kasih, selamatkan aku, dan bantu aku mengangkat kutukan." "Apakah kamu tahu itu?" kata Xiaoyu dengan bodoh. Xiaolong Dao, semua telur naga di Pulau Malaikat telah terbangun di kulit telur 10.000 tahun yang lalu, dan telah menerima ingatan warisan dari semua orang tua. Xiaoyu mendengar jawaban ini dan tiba-tiba merasa bahwa naga kecil ini menyedihkan. "Bisakah kamu memberitahuku apa ini semua? Siapa orang-orang misterius itu? Mengapa kamu membunuh para naga, dan orang tuamu menggunakan kutukan kejam ini untuk menyelamatkanmu?" Xiaoyu bertanya. Xiaolong memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoyu. Tampaknya ia berpikir untuk memberitahu Xiaoyu orang asing ini. Xiaoyu segera mengeluarkan manik-manik bundar harimau putih. Raungan. Xiaolong mengeluarkan teriakan naga ketika ia terstimulasi, matanya menatap manik-manik bundar harimau putih, salah satu dari 4 kaisar naga semu, harimau putih. "Tampaknya orang tuamu memiliki banyak kenangan yang diwariskan. Bahkan manik-manik yang diubah oleh harimau putih binatang dapat dikenali sekilas, dan dapat dipatahkan. Diharapkan untuk berevolusi menjadi kaisar naga. Sayang, Xiaolong, apakah kau memperlakukanmu? Ceritakan padaku beberapa kenangan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuaku." Xiaoyu menyingkirkan manik-manik bundar harimau putih dan menatap Xiaolong. Dia cukup bersemangat dalam menulis. Mungkin dia bisa mendapatkan banyak jawaban dari mulut Xiaolong. "Karena kamu bisa membuat manik-manik itu diubah oleh binatang buas putih, kamu baru saja mendapatkan pengakuannya, yaitu teman keluarga naga, dan kamu menyelamatkanku. Selama itu tidak melibatkan rahasia keluarga naga, aku tahu segalanya," kata Xiaolong. Sebuah gerakan di hati Xiaoyu, rahasia keluarga naga. Nebula Master Astral dari Pulau Suci Awan dan Awan pernah meramalkan bahwa setelah Pulau Suci Malaikat, itu akan menjadi pola kekacauan ras naga. Aku bertanya-tanya apakah itu terkait dengan rahasia ras naga di Xiaolongkok. Untuk saat ini, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Selama binatang buas putih dari binatang dewa menyelesaikan transformasi, menemukan 3 batu hidup, dan melengkapi tubuh Tyrannosaurus Rex, sebagian besar naga ditakdirkan untuk mendukung kota suci. "Baiklah, kamu tidak menjawab, aku tidak memaksanya." Xiaoyu mengangguk. "Aku akan menanyakan pertanyaan pertama kepadamu, mengapa para naga binasa di Pulau Malaikat, dan mengapa semua telur naga dikutuk?" Jawaban Namong Ge juga tidak diketahui dalam kematian para naga. Jelas dia tidak jelas tentang masalah ini, dan Xiaoyu menemukan bahwa banyak hal tampaknya terkait erat dengan kematian para naga. Itu juga dapat ditentukan dari ini. Apa yang terjadi pada para malaikat yang melarikan diri ke Pulau Malaikat ini? Xiaolong tidak menyembunyikan pertanyaan ini, dan menjawab, "Suku naga dan suku malaikat semuanya milik bersama." "Turun bersama. Mengapa kamu memilih untuk milik bersama?" Dengan kekuatan klan naga pada saat itu, tampaknya tidak perlu berbagi segalanya dengan para malaikat, kan? Kata Xiaoyu. "Karena para bidadari hampir terbunuh oleh naga kita saat itu, mereka tidak mampu melawan, tetapi setelah burung cendrawasih melahirkan burung cendrawasih, beberapa bidadari meninggalkan burung cendrawasih bersamanya dan banyak bidadari yang kuat. Dengan mengorbankan nyawanya,
ia meluncurkan kekuatan tertinggi untuk menghancurkan pulau suci para malaikat. Di bawah kekuatan semacam itu, keluarga naga kita tidak lagi kuat, karena dunia kecil pulau suci para malaikat diatur oleh para malaikat sendiri. Kekuatan kehidupan diberkati beberapa kali. Xiaolong tampaknya melihat pertempuran itu dengan matanya sendiri, dan matanya dipenuhi air mata. Itu karena beberapa kebenaran menyedihkan yang terlihat melalui gambar warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dengan mengetahui bahwa mereka akan mati, 10 naga terkuat saat itu membuat keputusan bersama dan mengirim 4 naga yang paling mungkin berevolusi menjadi Kaisar Naga. Hanya di antara mereka yang merupakan Kaisar Naga adalah mungkin untuk memimpin suku naga menuju kejayaan lain, tetapi itu ditemukan untuk burung cendrawasih, dan menggunakan tabu untuk menyegel 4 naga yang kuat menjadi 4 binatang besar. Kecuali segel itu dicabut, mereka tidak akan pernah dapat menyelesaikan evolusi 4 maronit yang kuat. Petik 2. Tetapi segel ini terlalu menakutkan. Itu sangat mengerikan sehingga bahkan 10 naga terkuat saat itu tidak dapat diangkat. Baru pada saat terakhir mereka menemukan cara. Dengan mengorbankan nyawa, mereka menciptakan batu 3 kehidupan. Batu 3 kehidupan ini tidak hanya dapat membebaskan mereka. Segel itu juga dapat membuat yang pertama memasuki batu Sansheng, menyelesaikan evolusi secara langsung, dan mencapai pangkat Kaisar Naga. Setelah menyampaikan berita itu kepada mereka saat itu, mereka kembali disegel oleh burung Uranus, dan semua ingatan mereka disegel ke dalam segel itu. Namun burung-burung cendrawasih juga sangat terkuras karena mereka khawatir tidak akan dimakan lagi dan mungkin tidak dapat menghancurkan naga-naga itu, jadi mereka melepaskan kesempatan untuk membunuh mereka di tempat. Mendengarkan pernyataan Xiaolong tentang kejadian-kejadian masa lalu ini, pikiran Xiaoyu seolah-olah memiliki seekor kuda besi Jin Ge kuno yang melintasi medan perang, mengetahui bahwa dia akan mati, terutama sikap seperti kematian yang mengesankan, yang sangat mengejutkan. Keempat binatang besar itu disegel, tetapi mereka memiliki perjalanan yang rumit dan sangat berbahaya. Dan mereka benar-benar memiliki hubungan dekat dengan suku malaikat. Mendengar Xiaolong melanjutkan, adapun kutukan telur naga, tidak ada cara lain. Agar keempat binatang besar itu mencapai Kaisar Naga dan memimpin suku naga menuju kejayaan, mereka harus meletakkan kekuatan mereka pada 3 batu hidup sebelum mati. Untuk anak-anak mereka, tetapi hanya bisa menyerah. Jadi semua telur naga dikumpulkan pada saat itu, ada 10 naga terkuat untuk menjalankan tabu naga, untuk mengubah naga, yang merupakan apa yang kau sebut kutukan. Petik 2. Hah, Hualong, bukan kutukan, Xiaoyu berkata dengan bodoh. Xiaolong Dao, nagisasi adalah metode tabu dari keluarga naga, yang berada di antara kutukan dan kutukan konvensional, jadi benar untuk mengatakan kutukan, karena berevolusi dari kutukan, dapat dikatakan sebagai kutukan tabu. Pikiran Xiaoyu berubah dan berkata, bukankah burung cendrawasih menghancurkan dunia kecil yang ditetapkan oleh keluarga malaikat Pulau Malaikat Suci? Kekuatan pada saat itu seharusnya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Teknik naga ini dapat melindungi telur naga. Mampu berada di bawah kekuatan itu dan tetap tidak hancur. Tepat sekali, Xiaolong berkata, kekuatan itu tidak dapat kugambarkan, seperti kiamat. Warisan dari orang tuaku adalah pulau para malaikat ini telah lama hancur. Sekarang ini tidak lagi seperti pulau malaikat. Pulau ini lebih baik disebut alam naga, karena kekuatan suku naga akhirnya menang. Berkat 3 batu hidup, telur naga, dan harapan suku naga, dunia kecil ini telah berevolusi kembali. Teknik naga memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua telur naga telah lolos dari bencana itu, dan membuat kita semua terbangun di telur naga 10.000 tahun yang lalu. Berbicara di sini, ia menatap Xiaoyu dengan aneh. Jadi aku sebenarnya berusia 10.000 tahun, bukan Xiaolong. Xiaoyu terdiam beberapa saat, naga kecil ini masih bercanda. Kerugian dari teknik naga adalah bahwa bahkan jika kamu telah terbangun 10.000 tahun yang lalu, kecepatan latihannya sangat lambat, dan kamu tidak dapat menembus cangkang telur sendiri. Seseorang harus mengangkat kutukan tabu teknik nagamu. Xiaoyu berkata, ya, tapi kamu salah. Setelah kita terbangun ribuan tahun yang lalu, kecepatan kultivasi sangat cepat, tetapi kekuatan yang kita kultivasikan secara otomatis ditransfer ke dunia kecil ini, sehingga dunia kecil ini hampir tidak terawat. Sepertinya sudah menjadi seperti sekarang, dan sedikit kekuatan kita disimpan di kulit telur. Jadi aku keluar dari kulit telur, dan hal pertama yang harus kulakukan adalah memakannya dan menyerap kekuatanku sendiri.
Jawaban Xiaolong adalah, kegunaan terbesar teknik naga di keluarga naga kita sebenarnya bukan ini, tapi mutasi. Xiao Yu melihat ke atas dan ke bawah Xiaolong, dan berkata, mutasi. Apakah kamu berhasil? Xiaolong Dao, ya, orang tuaku hanyalah naga King Kong biasa. Mereka termasuk dalam jenis keluarga naga yang paling umum. Mereka hanya kebetulan mendapatkan petualangan di Pulau Malaikat, sehingga mereka dapat maju dan menjadi yang kedua setelah Raja Naga. Para tetua naga menunjukkan harapan mereka untuk semua naga yang belum lahir, berharap untuk membuat naga yang tidak suci menyelesaikan mutasi. Dari naga biasa ke pangkat Raja Naga melalui mutasi, bahkan jika mereka tidak dapat menjadi pada tingkat Raja Naga. Setidaknya itu adalah fisik klan naga yang dapat mencapai tingkat tetua. Maka klan naga yang lahir akan sangat kuat. Dengan Kaisar Naga, kemuliaan klan naga akan datang. Petik 2. Ini adalah evolusi ras. Xiao Yu terkejut dengan tindakan para naga. Karena telur naga dapat menahan bahkan kekuatan yang menghancurkan segalanya, mengapa mudah dihancurkan sekarang? Apakah itu rentan? Kata Xiao Yu. Yah, setelah menahan kekuatan penghancur itu, perlawanannya sudah melemah hingga ke titik beku. Xiaolong menggoyangkan tubuhnya, tampak lebih kuat, seolah-olah kekuatannya terus meningkat kapan saja, di mana saja. Xiao Yu berkata, baiklah, aku mengerti, aku punya masalah lain, ada sekelompok master misterius di Pulau Malaikat, tahukah kau? Apa asal-usul mereka ketika merujuk pada kelompok misterius pulau-pulau suci para malaikat? Xiaolong jelas menunjukkan kebencian. Mang dingin terpancar dari matanya menatap darah di dua pantai di tanah seperti pedang tajam, dan niat membunuh bergerak. Aku tidak tahu asal-usul mereka. Aku hanya tahu bahwa mereka datang ke Pulau Malaikat Suci 10.000 tahun yang lalu. Segera setelah aku bangun, mereka datang. Kata Xiaolong, 10.000 tahun. Kamu mengatakan bahwa mereka telah berada di Pulau Malaikat Suci selama 10.000 tahun. Xiao Yu berkata dengan heran. Jika 10.000 tahun telah dihabiskan di Pulau Malaikat Suci, maka kekuatan kelompok orang misterius ini bahkan tidak dapat diimbangi oleh 7 keluarga kuno dan besar. Kamu harus tahu bahwa langit dan bumi di sini di Pulau Malaikat Suci terlalu kaya, dan aku khawatir mereka hanya orang biasa. Xiu Wei dapat mencapai level pelangi. 10.000 tahun pemulihan, seberapa kuat seharusnya? Xiao Yu tidak berani membayangkan berapa banyak kaisar perang semu yang akan ada. Kekuatan seperti itu, mereka benar-benar harus berhati-hati, bahkan takut orang-orang di daratan dan laut mengetahui keberadaan mereka. Mengapa demikian? Mereka tampaknya datang ke Pulau Malaikat pada awalnya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, kata Xiaolong dengan sedikit ketidakpastian. Saat itu aku masih samar-samar, aku masih bayi, dan aku tidak mengerti banyak hal. Itu hanya memberiku perasaan bahwa mereka ada di waktu itu. Butuh lebih dari selusin generasi penyelamatan diri untuk menyelesaikan beberapa masalah sendiri, dan kemudian mulai mencari telur naga dengan panik. Setiap kali aku membukanya dengan Pulau Malaikat, aku menggunakan telur naga dan orang-orang untuk membentuk tubuh kehidupan baru yang jahat. Petik 2. Membantu dirimu sendiri. Siapa orang-orang ini? Itu sebenarnya datang dari penyelamatan. Xiao Yu membalik ingatannya. 10.000 tahun yang lalu, itu juga merupakan era pria dan wanita. Bukankah keluarga kuno yang paling kuat saat ini bangkit 10.000 tahun yang lalu, mungkin pihak yang kalah melarikan diri pada saat itu? Xiao Yu kemudian berbicara dengan Xiaolong lagi. Karena Xiaolong selalu tinggal di dalam telur naga, dia tidak tahu banyak tentang dunia luar, dan tidak memberikan terlalu banyak penjelasan kepada Xiao Yu. Itu tentang beberapa kenangan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan banyak pengetahuan tentang isi naga dan keluarga malaikat. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu akan melakukannya sendiri atau berjalan bersamaku? Xiao Yu akhirnya bertanya. Xiaolong memiringkan kepalanya dan berkata, orang lain yang bertemu naga sangat ingin diterima sebagai hewan peliharaan naga. Mengapa kamu tidak tertarik padaku sama sekali? Aku adalah Raja Naga. Ketika aku dewasa, aku setidaknya menjadi Raja Perang. Haha, Xiao Yu tertawa setelah mendengar kata-kata itu, kalau begitu ikuti aku akan menunjukkan kepadamu wawasan di dunia ini sekarang, dan kamu akan menemukan bahwa era ini mungkin merupakan era yang luar biasa setelah zaman Kaisar kuno. Kali ini, aku juga akan memperkenalkanmu kepada beberapa teman yang mungkin mengetahui takdirmu. Kaisar Naga akan segera lahir, dan kemuliaan suku Nagaku akan datang. Kata Xiaolong.
Masih kepribadian anak kecil, Xiaoyu tertawa tanpa berkata apa-apa, dan terbang ke arah keberangkatan Yang dan Wings hari itu. Adapun Xiaolong, dia masih keberadaan yang paling suci. Meskipun itu adalah berlian bumi, tidak ada bakat khusus dalam terbang, tetapi ada juga kemampuan yang baik untuk mengikuti. Begitu mereka lepas landas, Xiaoyu berhenti. Menjangkau dan menyentuh hati, Xiaoyu merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah seseorang memanggilnya di dalam hatinya, yang merupakan peran Xuanling. Ruyan, Xiaoyu melihat ke depan, dan di ujung langit yang jauh, sebuah titik hitam terbang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dilihat dari kejauhan, pria itu berkabut seperti peri yang turun dari bumi, dan keindahannya memabukkan. Ruyan, Xiaoyu menyapa sambil tersenyum. Ruyan terkejut dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Matanya berbinar dengan cahaya redup, dan menatap Xiaoyu dari atas ke bawah. Operasi daerah terlarang gurun berhasil. Berhasil, Xiaoyu tertawa. Apakah kamu menemukanku dengan roh misterius? Ya, Xuanling tersebar di dalam dirimu dan aku. Aku dapat menanggapi kegembiraan dan kesedihanmu melalui inspirasi Xuan, dan aku juga dapat merasakan perkiraan posisimu. Ruyan berkata sambil tersenyum, jadi, jangan memperlakukanku dengan pikiran yang buruk, kalau tidak aku akan tahu. Xiaoyu berkata, benarkah? Mengangguk dengan bangga, seperti cerobong asap, tentu saja, jangan lupa bahwa aku sedang mempraktikkan keinginan spiritual. Karma telah menjadi kenyataan. Ia memiliki respons tertentu terhadap jiwa beberapa orang. Kamu dan aku memiliki roh mistik. Jadi aku dapat merasakan beberapa idemu, itu sangat nyata. Baiklah, kalau begitu aku memikirkannya, kamu merasakan apa yang aku pikirkan. Xiaoyu tertawa. Dia kemudian membayangkan beberapa gambar. Ruyan juga menutup matanya, dan pola misterius di antara alisnya bersinar dengan lingkaran cahaya samar, dan dia juga mulai menggunakan Xiaoyu untuk menjelajahi pikiran Xiaoyu. Yang terseret adalah lingkaran cahaya samar hati Xuanaoyu. Kemudian aku melihat sedikit rona merah muncul di pipi berasap. Ah, kamu sangat cantik. Mata Ruyan yang berkilauan glamor dan menarik perhatian, seperti gelombang cahaya samar, akan dimabukkan oleh harapan dan tidak dapat melepaskan diri. Xiaoyu juga melihat beberapa patah hati. Hei, itulah yang kuharapkan. Xiaoyu menggoda, Ruyan, kapan itu baik-baik saja? Sudah kubilang, saat kau mencintaiku lebih dari asteris. Ruyan merapikan rambutnya di depan dahinya, kembali normal, dan berkata sambil tersenyum. Xiaoyu berkata, bahkan Xuanling telah mengenalinya, tetapi belum memenuhi persyaratan. Dia berhenti sejenak dan mengulurkan tangan serta menunjuk seekor naga kecil di belakangnya. Ini adalah berlian bumi tingkat Raja Naga, aku sedang berusaha mencari master untuknya. Ruyan, apakah kau bersedia? Ruyan sebelumnya menatap Xiaoyu, dan kemudian menyadari bahwa masih ada pria besar di belakangnya. Ocean King Kong, apakah dia mengenaliku? Ruyan tentu saja berharap. Xiaolong, Xiaoyu memberi isyarat kepada Xiaolong, ini Ruyan, wanitaku. Berbicara di sini, dia melirik Ruyan, melihat Ruyan dengan wajah tenang, tanpa keberatan, dia tidak bisa menahannya. Yidam berkata, Ruyan telah diakui oleh Xuanling. Itu dibuat oleh Kaisar kuno tahun ini. Prestasi masa depannya ditakdirkan untuk menjadi puncak Kaisar Perang Semu. Masih ada beberapa harapan untuk memasuki Kaisar Perang. Mata Xiaolong jelas terkejut, dan dia berpikir sejenak dan berkata, aku bersedia. Bagus. Ruyan Yanxi terbang dan membelai kepala Xiaolong, kita akan menjadi sahabat karib. Xiaoyu berdiri dengan tenang dan memperhatikan mereka berkomunikasi. Ketika mereka diam, Xiaoyu bertanya, Ruyan, kamu datang ke Pulau Malaikat lebih awal dariku. Apa yang kamu temukan? Apakah kamu sudah menghubungi Wudong Tian? Ah, rusak. Ekspresi Ruyan sedikit berubah. Aku datang menemuimu untuk memberitahumu bahwa tokoh-tokoh top seperti Zhou Zhenwang, Cao Jie, Bing Ge, dan tuan muda lainnya dari kota suci adalah seni bela diri dan Zhengba. Dua tuan yang dipimpin oleh Tian dikepung, dan ketika aku datang kepadamu, suku Tianyang, suku wanita sayap, dan orang-orang rawa barat semuanya bergegas. Petik 2. Xiaoyu menembakkan cahaya dingin di matanya, di mana mereka? Itu hanya lebih dari dataran sekitar 100 mil di depan. Ruyan meminta maaf, aku seharusnya memberitahumu lebih awal, aku.
Xiao Yu dengan lembut meremas wajah Ruyan, aku pergi. Dia tidak tinggal, dan angin dan hujan bergerak seperti listrik, berubah menjadi aliran cahaya, dan dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam pandangan Ruyan dan Xiaolong. Sepanjang jalan, hati Xiao Yu bergumam. Wu Dongtian dan Zheng Batian bergabung. Apakah mereka berdua mencapai kesepakatan dan mengincarku terlebih dahulu, atau apakah mereka memutuskan untuk bergabung untuk menyelesaikanku sementara setelah menemukan Zhou Zhenwang dan yang lainnya? Kedua situasi ini memiliki arti yang sangat berbeda bagi Xiao Yu. Terlepas dari yang mana, hal pertama yang harus dia hadapi sekarang adalah bagaimana memecahkan sendi keduanya. Xiao Yu memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Dengan kekuatan untuk melangkah ke ranah atas level Raja Surgawi, dan sepenuhnya melakukan kecepatan dan keterampilan bertarung tubuh, Xiao Yu lewat, dan angin kencang yang bertiup menghancurkan hutan di sekitarnya. Dalam waktu singkat, Xiao Yu melihat dataran yang ramai. Para penonton penuh dengan 100.000 orang, para master dari benua Qiao, orang-orang kuat dari laut, dan sejumlah besar master muda berdiri di segala arah, menonton dengan tatapan yang hidup. Area tengah dataran dibagi menjadi 3 kekuatan. Di tengah adalah Zhou Zhenwang, Shao Jie, Bing Ge, Ya Qing, Lang Zhantian, Lin Dongyun, Wang Liangfeng, Xing Luyun dan orang-orang muda lainnya yang termasuk dalam kota suci. Mereka tidak banyak, yaitu 560 orang, tetapi mereka semua adalah yang paling elit di kota suci, dan mereka yang kurang acuh tak acuh tidak ada di sini. Xiao Yu melihat bahwa semua elit berkumpul bersama, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar kebetulan? Di sisi kiri Zhou Zhenwang dan yang lainnya, ada orang-orang kuat dari kota Shenwu yang dipimpin oleh Wu Dongtian. Jumlahnya juga luar biasa, dan kekuatannya adalah yang paling kuat. Ada lebih dari 100 orang, dan sekitar setengahnya adalah Raja Surgawi. Di antara mereka, tidak ada kekurangan master di peringkat Raja Surgawi. Jelas, itu adalah kekuatan yang ditingkatkan secara paksa melalui kekuatan dunia luar, biaya kehilangan nyawa. Di antara orang-orang ini, tidak ada orang kuat dari wanita Tianyang dan Wing. Master dari kedua ras ini ada di tangan 100.000 penonton, tetapi posisinya tepat di belakang sisi seni bela diri, sementara orang-orang Rawa Barat memiliki sekitar 560 master muda yang kuat datang ke Kam Wu Dongtian, sementara yang lemah lainnya mundur. Di sebelah kanan adalah master teratas Zheng Batian dari Zheng Xiao. Mengenai Zheng Xiao, Xiao Yu tidak tahu banyak, tetapi Zheng Batian sangat kesal saat ini. Dapat disimpulkan dengan sekilas bahwa dia sekarang berada dalam tahap memasuki posisi tengah Raja Surgawi. Ada 2 orang berdiri di kiri dan kanan Zheng Batian. Salah satunya adalah Xiao Yu, yang sangat terkesan dan sangat berbahaya. Dia suka mengendalikan seluruh situasi dan pandai menggunakan konspirasi. Yang lainnya adalah seorang pemuda dengan tatapan tegas. Xiao Yu tidak mengerti. Saudara Zheng, bagaimana Anda dan saya membagi? Wu Dongtianlang berbisik. Oke, dibagi rata, kata Zheng Batian. Menghadapi kesombongan keduanya, Zhou Zhenwang, yang untuk sementara waktu menjadi penguasa tertinggi di kota suci, melangkah maju dan berkata dengan dingin, lihatlah saudara-saudara, kita akan mengambil arahan Zheng Batian sebagai titik terobosan dan mencoba yang terbaik untuk membunuh. Shao Jie tertawa, tidak masalah, yang terburuk adalah menghabiskan lebih dari 60% kekuatan Zheng Batian. Pada saat itu, Wu Dongtian juga dapat membunuh semua orang Zheng Batian. Gadis cantik Bi Yuzhen adalah milikku. Seru Lang Zhantian. Dengan teriakan terang-terangan mereka, para penguasa kota suci telah menargetkan Zheng Batian. Langkah ini segera membuat wajah Zheng Batian muram. Ini adalah serangan psikologis dan semacam penindasan terhadap Zheng Batian. Bagaimanapun, Zheng Batian dan seni bela diri juga merupakan musuh yang mematikan. Jika kota suci memiliki pikiran untuk bertarung mati-matian dengan satu pihak, maka mereka harus menderita kerugian besar, dan kemudian menderita pukulan fatal oleh ketiga pihak adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat Zheng Batian. Saudara Zheng, yakinlah, aku pasti akan memberimu setengah tekanan. Tentu saja, Wu Dongtian tidak ingin dihancurkan oleh Zhou Zhenwang dalam beberapa kata. Xiao Yu yang sudah datang pun tersenyum dan berkata, Saudara Wu, Xiao Yu ada di sini bersamaku. Aku khawatir akan sulit untuk memicu badai apapun dengan kekuatanmu. Dia tertawa dan turun dari langit Yi Jiao Fei Fei, berkibar dan menari. Xiao Yu berdiri di langit,
membawa pisau langit Raja Bulan, tangannya berbalik ke belakang, menatap kedua Tuan Wu Dongtian dan Zheng Batian, dengan sedikit senyum jijik di sudut mulutnya. Dia menerima dunia surga dan bumi yang bergejolak yang terinspirasi oleh kekuatan dan turbulensinya, semuanya berpusat di sekelilingnya, berkumpul di bawah kakinya, dan sepasang mata memancarkan dua sinar cahaya substantif, menekan hati orang-orang. Tunjukkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya seperti tidak ada apa-apanya. Gila, ini adalah perasaan pertama lebih dari 100.000 penonton ketika mereka melihat Xiaoyu. Kesombongan dan penghinaan seperti itu terhadap semua hegemoni membuatnya sulit untuk mengingatnya. Xiaoyu, kamu akhirnya di sini. Wu Dongtian juga mengirimkan perang yang mengerikan, hampir terbunuh ketika dia berpikir untuk dibesarkan oleh Xiaoyu di kota Shenwu. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kecemburuan, dan kebencian yang tak terucapkan. Artinya, aku sudah lama menunggumu, kali ini aku ingin kau mati. Xiaoyu berkata dengan santai, kau. Dia mencibir, apakah kau layak? Bagaimana jika kau menambahkanku? Zheng Batian melangkah maju. Xiaoyu menatap Zheng Batian dengan senyum di mulutnya, iya, kau telah membeli dari median tingkat Tianwang, tetapi masih terlalu buruk. Begitu kata ini keluar, semuanya mendidih. Terlalu sombong. Xiaoyu ini benar-benar sombong. Siapa yang dia pikir dia? Apakah itu penguasa kota Shenwu atau orang kuat Zheng Xiaofang? Dia sangat marah dan sangat membenci kata-kata Xiaoyu. Xiaoyu mengulurkan tangan dan menunjuk ke para penguasa di kedua sisi, berkata dengan bangga, jika kau tidak setuju, kau dapat mencobanya. Tidak peduli siapa itu, kau dapat melakukan 3 gerakan di tanganku, dan kau menang. Pada saat ini, kesombongan Xiaoyu terungkap, dan dia tidak lagi memiliki semangat perang. Yang tinggi yang tersembunyi di dalam hatinya. Momentumnya membumbung tinggi ke langit, melonjak di area ratusan meter dalam sebuah lingkaran, vitalitas dunia yang gelisah bergulir dengan keras, membuat dunia ini tampak bergetar. Pada saat ini, Zhou Zhenwang juga mundur ke kerumunan penguasa kota suci. Lao Xie, ini untuk kita pergi dulu, dia datang untuk menarik perhatian orang-orang ini. Bisik Zhou Zhenwang, sejak melihat Xiaoyu, Yaking ingin melemparkannya ke dalam pelukannya dan menyanyikan pikiran perpisahan bersamanya. Pada saat ini, dia penuh dengan kerinduan dan berkata, aku tidak akan pergi. Saudari King, kita hanya bisa tinggal di sini sebagai beban bagi saudara Xie. Seorang pria muda tersenyum pahit. Xing Xi, apakah kamu takut? Yaking bersenandung dingin. Pria ini adalah penguasa generasi muda yang diam-diam dibina oleh keluarga Xing. Xing Xi, kaisar yang kurang bertenaga, tetapi bagi Yaking sekarang, Xing Xi setara dengan kekuatannya. Kultivasi, para pemuda kuat yang keluar bersama Xiaoyu ini telah bangkit. Siapapun yang terutama dibina oleh keluarga besar paling-paling setara dengan kekuatan mereka. Aku takut, Xing Xi mengerutkan kening. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Saudari King, lihatlah orang-orang yang dibawa Wu Dongtian dan Zheng Batian. Mereka berdua ditingkatkan secara paksa oleh kekuatan eksternal. Kita hampir sama, dan bahkan ada beberapa yang lebih baik dari kita. Apakah menurutmu jika kita bertahan, dapatkah kita memiliki keuntungan? Jika kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, apakah itu akan memengaruhi kinerja saudara Xie? Baiklah, menurutku Xie benar, aku setuju dengan Wang Guoyu. Pemuda lain berkata bahwa dia adalah generasi muda terkuat yang secara khusus dibina oleh keluarga Wang. Tetapi sekarang dia tidak lagi menonjol dan Wang Liangfeng juga bangkit dengan kuat. Kita berbeda dari mereka. Kita semua berkultivasi dengan kekuatan kita sendiri. Di bawah kekayaan pulau surga dan bumi yang seperti malaikat ini, kita dapat sepenuhnya berlatih dan membuat terobosan. Saat itu, kita akan memiliki keuntungan. Mengapa repot-repot mati untuk pertikaian sesaat? Ini tidak bijaksana. Yaking juga tahu ini, tetapi membiarkan Xiaoyu menghadapi begitu banyak master sendirian, dia benar-benar tidak nyaman dan tidak mau melakukannya. Raja Zhou Zhen memandang yang lain, bagaimana menurutmu? Lang Zhantian berkata, Shao Jie memiliki rencana yang sedikit lebih tinggi. Aku mendengarkan Shao Jie, banyak orang telah mengikuti kalender Shao Jie di kota Tisan. Mereka tahu bahwa Xiaoyu dan Zhou Zhenwang agak mirip dengan pemimpin spiritual generasi muda mereka. Mereka terlalu berbakat untuk dibandingkan dengan yang lain. Shao Jie seperti wadah pemikir, mereka dapat membimbing mereka menuju kemenangan. Kamu tidak menemukan,
Itu adalah rahasia besar bahwa kita datang ke sini untuk bertemu dengan saudara Xie, saudara Guoyu dan yang lainnya. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka mampu mengepung kita sejak awal? Shao Jie berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu seseorang mengkhianati kita? Mata Xing Xi berbinar. Shao Jie berkata, mungkin itu kebetulan, itu terlalu kebetulan. Satu hal lagi, mereka mengepung kita, tetapi tidak langsung melakukannya, tetapi menarik lebih dari 100.000 orang untuk datang dan menonton. Mengapa ini? Maksudmu, mereka menggunakan metode ini untuk memberitahu Lao Xie dan membiarkan Lao Xie datang. Tujuan sebenarnya mereka adalah Lao Xie, bukan kita. Lang Zhantiandao, Shao Jie mengangguk. Semua orang berpikir sejenak, sepertinya memang begitu. Kalau begitu kita tidak bisa pergi. Kata Yaking. Tidak, ada senyum lebar di sudut mulut Shao Jie. Kita harus pergi, dan kita harus pergi dengan cara yang benar. Xie, Aoyu, yang berdiri tegak, mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Dengan hati yang baik, hampir tidak ada suara yang bisa lolos dari pendengarannya. Ketika mata Xie Aoyu menyentuh mata Shao Jie, mereka berdua menunjukkan senyuman. Tanpa banyak kata, mereka masih mencapai beberapa pemahaman diam-diam. Pemahaman diam-diam ini berasal dari pertempuran berdampingan di Iron War City. Pada saat itu, Xie Aoyu bekerja keras, Shao Jie hanya menonton. Dia masih akrab dengan beberapa ide Xie Aoyu, terutama kepribadiannya yang suka bertarung. Sedikit mengangguk, Xie Aoyu menatap Yaking sambil tersenyum, dan matanya penuh dengan kelembutan. Yaking memiliki banyak kata untuk diucapkan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat yang sama, di hadapan deklarasi perang Xie Aoyu yang bangga, pihak kota Shenwu dan pihak Zheng Xiao mendidih. Boom! Bumi bergetar. Seorang pria muda melangkah keluar dari sisi kota Shenwu. Ketika pria ini keluar, vitalitas yang kuat di sekelilingnya juga bergulung dengan keras. Kota Shenwu, Wu Yuanfang. Pria itu berdiri dan menyatakan namanya dengan suara keras. Xie Aoyu sudah lama mendengar tentang orang ini. Wu Yuanfang, cucu Wu Lifang, lahir dengan darah dan keinginan bertarung yang tak ada habisnya. Melalui upaya yang tak henti-hentinya, bahkan jika Wudong Tian sepenuhnya dibudidayakan oleh keluarga Wu, ia masih mendominasi takhta generasi pertama pemuda Shen Wucheng. Tuan pertama generasi muda kota Shenwu. Xie Aoyu mengejek dan mengejek berkata, tapi kamu masih terlalu buruk, 3 trik itu sia-sia. Dia mengangkat satu jari dan berkata dengan ringan, untuk mengalahkanmu hanya perlu 1 gerakan. Wu Yuanfang mendengar bahwa ekspresinya tenang dan normal, dan dia sama sekali tidak marah karena penghinaan Xie Aoyu. Xie Aoyu tidak bisa tidak mengagumi keadaan pikiran seperti air yang tergenang. Tidak ada jawaban, Wu Yuanfang hanya mengeluarkan tombak. Badan senjata itu panjangnya sekitar 2 meter. Itu setebal mangkuk dan hitam pekat, memancarkan cahaya redup. Ujung senjata itu sangat tajam, menancap di kehampaan, memancarkan cahaya dingin di bawah terik matahari. Haha, Xie Aoyu akan kurang beruntung kali ini, jadi dia bahkan membiarkan Yuan Zhanghe mengeluarkan senjata pemburu jiwa. Senjata pemburu jiwa disegel dengan mantra sihir yang kuat di dalamnya. Dikatakan bahwa itu diciptakan oleh orang kuat yang terkenal di dunia pada zaman kuno. Begitu mantra pemburu jiwa dirangsang, bahkan orang-orang yang beberapa tingkat lebih tinggi dari saudara Yuan yang diperbesar akan punah. Sulit untuk menolak. 1 gerakan, hehe, itu benar-benar sebuah gerakan, tetapi Xie Aoyu dikalahkan oleh 1 gerakan. Ketika Shen Wucheng melihat Wu Yuanfang mengeluarkan tombak, dia sangat bersemangat. Xie Aoyu secara alami mengetahui legenda senjata pemburu. Senjata ini hanyalah senjata super pengorbanan, yang tidak menonjol dengan sendirinya, tetapi mantra sihir yang disegel di dalamnya sangat kuat. Menurut rumor, ratusan tahun yang lalu, kelas paling suci memiliki senjata pemburu jiwa untuk membunuh raja. Tingkat superior, kelak, seolah dirangsang, pisau raja pemotong bulan di belakang Xie Aoyu tidak membutuhkan kendalinya, dan bahkan mengeluarkan suara keras dan kuat, dan secara otomatis mengeluarkan sarungnya. Pisau keluar dari sarungnya dan senjata keluar dari lengan baju. Perang pertama setelah pembukaan Pulau Malaikat Suci ini adalah perang puncak generasi muda di pulau itu. Lebih dari 100.000 orang menonton medan perang itu mendidih. Saya awalnya berencana untuk keluar besok, tetapi tidak ada tiket VIP. Hei, jadi, untuk menemukan langkah bagi diriku sendiri,
aku memutuskan untuk memulai besok setidaknya 4 kali perubahan sehari dalam keadaan normal, Sabtu dan Minggu. Mungkin 5 kali perubahan, ingatlah itu mungkin, tentu saja, mungkin 6, 7, 8, des. Hei, jika ada lebih banyak tiket VIP, lebih banyak burung akan meletus pisau ajaib itu keluar dari sarungnya, langsung ke langit, melintasi cahaya terang, dan jatuh ke tangan Xiaoyu. Wu Yuanfang memegang senjata pemburu jiwa, tubuhnya tegak, dan senjatanya menyatu, seolah-olah dia telah mengubahnya menjadi senjata yang menakjubkan untuk menghancurkan hari. Momentumnya tak tertandingi, pertempuran telah dimulai, semua orang di antara penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Bertarung, satu gerakan menang, raungan datang dari sekeliling, dan para penonton itu bahkan tidak dapat menahan diri untuk bergerak maju. Mereka semua ingin mengalami sendiri bahwa atmosfer yang menyentuh perang akan lebih membantu kultivasi mereka. Wu Yuanfang menatap Xiaoyu dengan tenang. Darahnya mendidih. Dahulu kala, dia ingin menantang para master dunia, dan menjadi objek pelatihan pertama keluarga Wu. Sampai Wu Dongtian diakui oleh Dewa Tiga Warna, dia hanya bisa mundur ke kursi kedua. Perasaan ini membuatnya sangat kesal, tetapi tidak ada alternatif selain kekuatan penindasan jauh di dalam dilepaskan hari ini. Dia ingin mengalahkan Xiaoyu. Dia juga harus membuktikan bahwa dialah yang terkuat di generasi muda. Sebuah keyakinan mendesak Wu Yuanfang, dan itu bahkan membuat peperangannya meningkat tajam, dan senjata pemburu jiwa yang ditariknya bergetar sedikit, seolah-olah pita misterius terbang naik turun. Raungan, tiba-tiba terdengar lolongan panjang, dan suaranya panjang, bergetar dan bergejolak, dan sepertinya ada guntur, dan dunia menjadi gelap saat ini. Panggil, senjata pemburu jiwa itu meledakkan hawa dingin yang ringan, menembus kehampaan, menyebabkan ruang runtuh. Wu Yuanfang seperti pusat dunia yang runtuh ini. Dia melangkah keluar dan ruang runtuh. Kecepatannya mulai meningkat, dan senjata pemburu jiwa menjadi lebih bergetar, tangannya meraih ujung senjata, dan ekor senjata itu menyapu tanah, meninggalkan parit panjang. Xiaoyu berdiri kokoh di kehampaan. Jika dia adalah generasi dewa perang, menghadap Wu Yuanfang yang menantangnya, atmosfer yang mendominasi seperti itu, vertikal dan horizontal, yang mendominasi kita, itu luar biasa. Mengejar jiwa, Wu Yuanfang yang berlari kencang itu berteriak keras. Suara 9 surga, Wu Yuan melepaskan pistol pemburu jiwa di tangannya, dia memegang ekor pistol itu, dan pistol pemburu jiwa itu sendiri memancarkan cahaya redup, dan cahaya dan bayangan Warcraft yang sangat besar muncul darinya, dan menelannya di depan Xiaoyu. Mengejar jiwa, ini adalah kutukan tertinggi yang dapat melenyapkan semua jiwa. Seruan itu berlanjut, Wu Yuan yang perkasa membiarkan orang-orang pergi dengan senjatanya, mengejar jiwa dengan mantra pesona, dan setelah meramu teknik pertarungan tertinggi, dia mengikuti mantranya. Satu gerakan menjadi dua gaya dapat membunuh orang. Xiaoyu yang sekuat batu karang bergerak seperti angin dan tidak dapat menangkapnya, sehingga mata banyak orang tidak dapat mengejarnya, tetapi hanya merasakan bunga di depannya. Xiaoyu mencapai sisi Wu Yuanfang. Perisai yang rusak, pedang surgawi pencium bulan yang ganas menyerupai bintang jatuh, menghantam senjata pemburu jiwa dengan keras, mencetak cahaya terang, dan langsung menuju ke atas. Kecepatan yang luar biasa membuat mantra pemburu jiwa tidak dapat memainkan peran apapun pada Xiaoyu. Senjata pemburu jiwa itu sendiri hanyalah senjata super sakral. Ketenarannya adalah efek mengerikan dari mantra pemburu jiwa. Sekarang setelah mantra pemburu jiwa telah gagal, kelemahan senjata itu sendiri menjadi jelas. Ledakan, suara terkejut, awan berkabut di langit tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan tertinggi, dan mereka meledak. Untuk sementara waktu, tidak ada awan, hanya satu putaran matahari yang panas yang menggantung. Pedang untuk mengejar senjata jiwa. Keterampilan bertarung Wu Yuanfang yang sudah digunakan tidak hancur sebelum dikalahkan oleh pedang ini, dan Raja Langit yang jatuh bulan dikenal sebagai pedang tertinggi dan tak terkalahkan. Siapa yang bisa menolak? Hancurkan perisai dan potong pertahanan. Kekuatan Xiaoyu yang kuat, ketiganya digabungkan, kekuatannya tidak ada habisnya. Boom! Di bawah satu pukulan, Jin Guang runtuh. Semua orang tidak bisa membuka mata mereka karena ledakan cahaya. Mereka menutup mata mereka tanpa sadar, dan hanya mendengar tangisan yang menyakitkan. Mereka membuka mata mereka lagi, dan pemandangan di depan mereka membuat semua orang tetap tinggal. Saya melihat Xiaoyu dengan bangga berdiri di udara, tidak terluka. Di sisi lain, Wu Yuanfang,
yang memiliki senjata pemburu jiwa, jatuh ke tanah, menyemprotkan darah di mulutnya, dan memiliki luka di dadanya. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Wu Yuanfang memegang senjata yang rusak di tangannya, ekor senjata, dan kepala senjata. Senjata pengejar jiwa, rusak. Lebih dari 10.000 orang di tempat kejadian, semuanya gempar. Bukannya kekuatan Xiao Yu tidak terduga, bagaimanapun juga, dia adalah seorang tiran pisau, tetapi dia sangat mengerikan dan kuat. Dia dapat mengalahkan Wu Yuanfang, orang kuat pertama dari generasi muda di kota Shenwu, dan memotong senjata pemburu jiwa. Semua orang yang terkejut tidak dapat mempercayainya. Perbesar, Saudara Wu, para penguasa kota Shenwu bergegas maju. Wu Yuan perlahan berdiri dan melihat senjata pemburu jiwa yang rusak. Kesepian di wajahnya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ketenangan. Panggilan, Wu Yuanfang memuntahkan gas basi, membuang pistol pemburu jiwa, memperhatikan Xiao Yu berkata, aku terlalu mengandalkan pistol pemburu jiwa. Mungkin kau mengganggunya untukku. Ini adalah awal dari lepas landas Wu Yuanfang. Xiao Yu, aku akan datang kepadamu lagi. Dia bangkit setelah selesai berbicara, dan tidak kembali ke sisi Wu Dongtian dan yang lainnya, dan menghilang dalam sekejap di akhir. Hati Xiao Yu bergejolak. Setelah dipukul dengan cara ini, dia meninggalkan segalanya dan benar-benar berkonsentrasi pada latihan seni bela diri. Kelas orang ini adalah yang paling berbahaya. Xiao Yu ingin membunuhnya dengan pisau ini untuk menghindari masalah di masa depan. Tetapi sebelum dia menembak, pemuda di sebelah kiri Zheng Batian telah terbang ke arahnya. Cinta Xiao Xiaoxing. Orang ini juga melaporkan namanya. Xiao Yu memandang orang ini, diam-diam pria lain dengan darah perang, seorang pria dengan kemauan yang kuat untuk bertarung, yang mempercayakan hidupnya pada seni bela diri. Zheng Xiaofang adalah master pertama generasi muda, hehe, apakah menurutmu kau lebih kuat dari Wu Yuan? Kata Xiao Yu. Xiao Duanxing berkata dengan lemah, di ranah, aku tidak kuat, tetapi dalam kekuatan tempur, kurasa ada orang di lapangan, belum tentu lawanku, termasuk kamu Xiao Yu. Xiao Yu terkekeh, kamu begitu percaya diri, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan tempurmu. Setelah dia mengalahkan Wu Yuanfang dalam satu gerakan dan memotong senjata pemburu jiwa, dia masih sangat percaya diri. Jelas, Xiao Duanxing pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, yang juga membangkitkan minat Xiao Yu. Jika dia dapat mengungkap dukungannya terlebih dahulu, dia tidak akan terkejut di masa depan, dan para master kota suci lainnya juga dapat bersiap. Pertempuran antara kamu dan aku masih tipuan. Xiao Duanxing berkata dengan keras, dan dia percaya diri. Namun, kamu akan dikalahkan oleh Xiao Yu. Xiao Yu tertawa, biarkan aku melihat. Bagaimana kamu mengalahkanku? Senyum Xiao Duanxing sangat aneh. Dia perlahan terangkat, berdiri sejajar dengan Xiao Yu, membalik pergelangan tangannya, dan menambahkan tongkat kutukan tambahan. Kutukan, Xiao Yu sedikit tertegun, tongkat kutukan dan kutukan berhubungan erat, seperti mereka yang hanya memahami satu atau dua jenis mantra, dan tidak bisa menjadi kutukan. Alasan mengapa mereka dapat belajar sepenuhnya adalah dengan senjata mereka sendiri atau mantra kutukan yang direkam pada sesuatu, dan mereka kebetulan mendapatkannya. Tongkat kastor hanya digunakan oleh kutukan, dan hanya kutukan yang dapat memainkan peran kutukan, dari. Xiao Duanxing mengangkat tongkat kutukan, wajahnya menjadi semakin aneh, dan bibirnya tidak bergerak-gerak. Tampaknya sedang merenungkan mantra, dan napas jahat keluar darinya, dan yang besar muncul di belakangnya. Sosok itu tingginya lebih dari 10 meter, dan seluruh tubuhnya gelap. Hanya sepasang mata yang memancarkan dua sinar, menembus kehampaan, dan burung murai hitam di belakang menari liar di angin, memegang dadanya dengan tangannya, menatap Xiao Yu dengan jahat, dan mengirimkan tawa, jie-jie. Dewa kutukan, Lang Zhantian melihat sosok besar itu dan tiba-tiba berseru, Xiao Duanxing ingin melakukan teknik kutukan, selalu berhati-hati. Xiao Yu menatap Xiao Duanxing yang menyeringai, dan kemudian menatap para ahli yang tertawa seperti Zheng Batian, yang tiba-tiba merasa konyol. Dia melihat jari kelingking kirinya dari tangan kirinya, jari dewa pengobatan dari alam Dacheng, dan tidak bisa menahan tawa kutukan adalah klasifikasi kutukan. Bahkan di zaman kuno mantra yang paling cemerlang, kutukan paling kejam dalam mantra sangat jarang, dan sangat sulit untuk memecahkannya. Saat ini, profesi tukang kutukan telah terputus. Dapat dikatakan bahwa itu telah menghilang selama bertahun-tahun. Seberapa sulit untuk memecahkan kutukan?
Ketika kutukan dilemparkan, dewa terkutuk muncul di belakangnya, maka kekuatan kutukan ini dapat disebut tak tertandingi, bahkan tidak dapat dipecahkan. Bagaimanapun, kutukan telah jatuh, tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh benua tidak dapat ditemukan seorang ahli kutukan, bagaimana tingkat kutukan ini dapat diangkat. Dari sini, semua orang juga mengerti mengapa Xiao Duanxing begitu percaya diri. Selama kutukan ini dilemparkan, sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat mengangkatnya. Ini adalah kredibilitasnya, jadi dia berani mengatakan bahwa Xiao Yu dipecahkan dengan satu gerakan. Bagi yang lain, kutukan ini tidak terkalahkan. Tetapi Xiao Yu merasa sedikit salah. Menurutnya, adegan seperti itu dapat dikatakan sebagai adegan besar yang langka. Bergantung pada kekuatannya, apakah itu menang atau kalah, dia masih bisa bertarung setelah Xiao Yu mengalahkan Wu Yuanfang. Keduanya telah sangat meningkatkan moral mereka sendiri, tetapi menggunakan kutukan telah sangat mengurangi efeknya. Dengan demikian, Xiao Duanxing akan ditempelkan, untuk tujuan melakukan apapun yang dia bisa. Saya pikir kamu sudah mendidih ketika saya dan Wu Yuan mendekat. Jika saya terjerat dengan Wu Yuanfang, kamu pasti akan mengutuk kami berdua. Xiao Yu tersenyum dan mengerang. Xiao Duanxing, yang sedang bermeditasi dengan cepat, tidak dapat berbicara sama sekali, tetapi menatap Xiao Yu dengan mencibir, dan sosok dewa terkutuk di belakangnya menjadi semakin jelas, seolah-olah itu adalah keberadaan nyata. Batian, haruskah kita menghentikan serangan diam-diam Xiao Yu? Biarkan penyihir itu menyelesaikan mantranya. Seorang guru dari keluarga Xiao berbisik. Zheng Batian mengerutkan kening, dan berkata, ini. Bagi Zheng Batian, dia tentu saja tidak akan menolak. Yang paling dia inginkan adalah melihat Xiao Yu terbunuh. Tentu saja, dia berharap seseorang akan membantu. Xiao Duanxing menghentikan sementara serangan diam-diam Xiao Yu. Namun, jika itu terjadi, citranya akan hancur total, belum lagi bukankah para master di kota suci akan menembak. Yu Zhen, bagaimana menurutmu? Zheng Batian menatap Bi Yu Zhen. Sebagai seorang jenius yang diakui dalam perencanaan intelektual, kata-kata Biyu yang sebenarnya adalah bahwa level atas Zheng Xiao telah mendengarkan dengan saksama, dan terkadang, bahkan Biyu Zhen mengubah pendekatannya. Biyu benar-benar berkata dengan ringan, tidakkah kamu menemukannya? Xiao Yu, jika dia ingin menyerang diam-diam, dengan kecepatan angin dan hujan yang dia kuasai, aku khawatir Xiao Duanxing bahkan belum menyelesaikan satu mantra pun, dan dia telah menyela. Apa maksudmu? Kata Zheng Batian. Biyu Zhen mengangguk, ya, Xiao Yu sedang menunggu Xiao Duanxing menyelesaikan kutukannya. Dia memegang dadanya dengan kedua tangannya dan menatap Xiao Yu, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Aneh, apa dasar Xiao Yu? Dia bahkan tidak peduli dengan kutukan Xiao Qingqing. Apa, bagaimana ini mungkin? Kutukan ini, seru Master Xiao Jia. Zheng Batian menatapnya dengan dingin, yang membuat pria itu menutup mulutnya. Menatap Xiao Yu, yang berdiri dengan bangga di udara, dia benar-benar tidak punya niat untuk melakukan apapun, yang membuat wajah Zheng Batian semakin muram. Master pertama Shen Wucheng, Wu Yuanfang dikalahkan oleh satu gerakan. Jika Xiao Xiao, Master pertama Zheng Xiao, juga dikalahkan, maka prestise Xiao Yu pasti akan mencapai puncaknya. Di Pulau Malaikat, ada banyak orang yang mewakili kekuatan di belakangnya. Momentum akan meletakkan dasar untuk tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, Zheng Batian tidak pernah ingin Xiao Yu menang. Berkonsultasilah dengan Wu Dongtian, terlepas dari kemenangan atau kekalahan Xiao Yu, kirimkan 10 master teratas dari kedua belah pihak kita untuk membunuhnya. Mata Biyu Zhen berkedip, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Zheng Batian juga memiliki niat ini. Pada saat ini, Xiao Duanxing hendak menyelesaikan mantranya. Sosok dewa kutukan di belakangnya menjadi lebih jelas, lebih misterius, lebih dalam, dan matanya menjadi semakin gelap dan mengerikan. Seluruh tubuhnya memancarkan suasana dingin, bahkan Xiao Duanxing, yang mengucapkan kutukan ini, sangat cerah, dan sekarang tampaknya agak menakutkan. Xiao Yu tersenyum santai, menunggu Xiao Duqing menyelesaikan kutukannya. Dia berperilaku sedemikian rupa sehingga mengejutkan semua orang. Anda tahu, itu adalah kutukan, atau kutukan yang dapat menyebabkan bayangan dewa terkutuk. Ledakan darah gelap, jeritan-jeritan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Duqing. Tongkat kutukan di tangannya menunjuk ke Xiao Yu, dan ada kejahatan yang kejam di tubuhnya. Sosok dewa terkutuk itu menghilang di belakangnya,
dan lingkaran hitam muncul di tongkat kutukannya. Panggil, dalam suara siulan yang tajam, lingkaran hitam itu berubah menjadi seberkas listrik. Ini sangat cepat. Jika Xiao Yu menggenggam angin dan hujan seperti kilat, dia juga memiliki kesempatan untuk menghindarinya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Xiao Yu menyipitkan matanya dan menatap sinar hitam itu. Tiba-tiba, sinar cahaya itu datang. Dia tersenyum acuh tak acuh, mengulurkan jari kelingking kirinya. Dewa pengobatan menunjuk. Setelah daceng, semua kutukan dapat diselesaikan. Ini adalah paragraf dalam pikiran Xiao Yu. Paragraf yang muncul begitu saja ini telah diverifikasi dalam kutukan-kutukan seni naga tabu di telur naga kaisar. Itu adalah kutukan tingkat tabu. Itu seharusnya jauh lebih kuat daripada kutukan yang dilemparkan oleh Xiao Duanxing. Bagaimanapun, itu adalah upaya bersama dari 10 ras naga teratas saat itu, jadi Xiao Yu penuh percaya diri. Dia menunjuk dengan jarinya, tidak ada fluktuasi energi, dan tidak ada silau, tetapi dia hanya keluar dengan jari yang ringan. Oh, ujung jarinya menyentuh cahaya kutukan. Ketika keduanya diserahkan, mata semua orang tidak bisa tidak fokus, mata semua orang menyipit, dan hati semua orang terkulai tak terkendali. Sebagai kutukan paling berbisa dalam mantra yang hilang, betapa kuatnya itu, banyak orang mungkin tidak menyaksikannya, tetapi mereka juga telah mendengarnya. Jadi ketika Xiao Yu memilih untuk bertarung dengan satu jari, dia masih memiliki sedikit ekor, semua merasa terkejut. Namun yang membuat mereka semakin konyol adalah cahaya kutukan di ekor kecil Xiao Yu menunjuk, dan sinar itu langsung meledak, bahkan tanpa bertahan selama beberapa detik. Cahaya kutukan yang pecah itu segera menghilang. Ini yang kau sebut kutukan. Benarkah? Kata Xiao Yu dengan nada mencemooh. Xiao Duanxing juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Sebagai seorang pengutuk, tidak ada yang tahu lebih banyak tentang betapa mengerikan dan kuatnya kutukan ledakan darah hitam daripada Xiao Duanxing. Bahkan para master tingkat master mungkin tidak dapat menolaknya, dan Xiao Yu benar-benar mengangkatnya untuk menghancurkannya. Namun sebelum dia terbangun dari keterkejutannya, Xiao Yu, yang belum berbicara, telah membawa angin dan hujan seperti listrik, mengubahnya menjadi pita. Kecepatannya telah mencapai batasnya. Perlu untuk membunuh Xiao Duanxing sebagai tujuannya. Hati-hati dengan cinta yang hancur. Master keluarga Xiao terkejut dan bergegas untuk mengingatkan Xiao yang menghancurkan cinta. Xiao Duanxing yang lumpuh itu sadar, tetapi sudah terlambat. Xiao Yu sudah mendatanginya. Pisau bulan di tangannya memancarkan cahaya dingin yang dingin dan membunuhnya. Pada saat hidup dan mati, respons emosional Xiao sangat cepat. Dia jatuh langsung ke tanah. Sikat. Satu sapuan melintasi langit, potongan-potongan film berkibar tertiup angin. Sebagian rambut Xiao Duanxing tercukur, dan keringat dingin keluar. Xiao Yu sama sekali tidak efektif, dan yang kedua mengikuti, dengan kecepatan lebih cepat dan kekuatan yang lebih kuat. Baiklah, pada saat ini, 10 master teratas yang dipimpin oleh Zheng Batian dan Wudong Tian melompat ke udara pada saat yang sama dan bergegas ke Xiao Yu pada saat yang sama. Pada saat yang sama, banyak master di kota Shenwu dan Zheng Xiao bergegas maju dengan cepat, Wang dan penguasa kota suci lainnya mengepungnya. Perubahan ini menyebabkan kegemparan lebih dari 100.000 penonton. Beberapa yang lebih kesal mengumpat. Mundur, teriak Zhou Zhenwang. Banyak master yang dipimpin oleh Raja Zhou Zhen meneriakkan janji dan melompat ke udara, melancarkan serangan kuat terhadap musuh yang mengelilingi mereka, semuanya berbalik dan menembak ke kejauhan. Mereka memilih untuk mundur semua. Langkah ini sekali lagi mengejutkan. Mereka meninggalkan pemimpin spiritual mereka Xiao Yu dan benar-benar melarikan diri. Perubahan ini di luar dugaan Wudong Tian dan Zheng Batian. Mereka sedikit ragu-ragu. Zhou Zhenwang dan yang lainnya telah mencapai 2 atau 300 meter jauhnya. Mengejar, Zheng Batian adalah yang pertama merespons. Wudong Tian juga segera berteriak, bunuh. Banyak orang kuat telah menembak dan memburu. Haha. Tawa liar keluar dari mulut Xiao Yu. Tawa itu mengguncang Jiuk Xiao, dan semua orang di 4 arah yang biadab berdengung dengan 2 telinga. Itu juga membayangi suara teriakan membunuh dan menarik perhatian semua orang. Saya melihat Xiao Yu berdiri di langit, menatap master yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Senyum di wajahnya menjadi semakin cerah. Dia mengulurkan tangan dan meraih kekosongan, dan matanya meledak menjadi cahaya dingin yang nyata seperti pedang tajam. Menembus kekosongan, seluruh orang itu seperti dewa,
minum dengan suara rendah di mulutnya, baiklah. Tuhan, angin, ganas. Tiba-tiba, semua orang di lebih dari 100.000 penonton merasakan bahwa tingkat ketenangan spiritual seperti air yang tergenang tiba-tiba memicu gelombang yang mengerikan. Gelombang amukan yang ganas ini menyapu semuanya, bergegas menuruni gunung dengan momentum. Bum bum bum. Gelombang pertama dari 10 pemimpin pengepungan Xiaoyu yang dipimpin oleh Zheng Batian dan Wu Dongtian berteriak seperti layang-layang garis pendek. Kemudian datanglah orang-orang kuat dari kota Shenwu dan Zheng Xiaofang, yang semuanya terguncang oleh badai mental, masing-masing jatuh ke tanah dengan sudut mulut berdarah. Ketika pisau itu berteriak, situasinya berubah warna. Sebuah pukulan menghantam para pahlawan. Mengambil kesempatan ini, Zhou Zhenwang dan yang lainnya telah menghilang ke pegunungan di kejauhan, tetapi Xiaoyu tidak segera pergi, tetapi mengunci Zheng Batian dan Wu Dongtian, dan langit naga biru terpisah dari langit. Pedang itu kosong, dan cahaya dan bayangan T-Rex muncul, menggeram pada mereka. Wajah Wu Dongtian dan Zheng Batian tiba-tiba berubah. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka untuk melawan pukulan mengerikan dari penentang bersama-sama. Boom! Ledakan itu menghancurkan kehampaan. Kedua sosok itu berteriak dan terbang keluar, menyemprotkan dua anak panah darah ke udara. Hentikan Xiaoyu! Bi Yuzhen berteriak. Xiao Duanxing dan yang lainnya melompat ke udara dan membunuh Xiaoyu. Bisakah kau juga menghentikanku? Xiaoyu mengejek, tubuhnya bergetar, berkelebat seperti awan berasap, seperti hantu, melewati blok banyak master, membunuh masa lalu kecepatan saat ini adalah trik utama Xiaoyu. Dia memacu kecepatannya hingga batasnya, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, dan bahkan Xiao Qingqing, yang terhubung dengan wilayahnya, baru saja bereaksi. Hasil ini mengejutkannya hingga berkeringat dingin. Jika Xiaoyu membidiknya, keduanya akan berduel, aku khawatir dia benar-benar tidak punya kehidupan. Sikat. Juga dalam serangan Xiaoyu, sesosok tubuh secara belak-belakan memotong jalan Xiaoyu. Pria itu berdiri di depannya. Dia baru berusia sekitar 1,65 meter. Dia adalah pria yang sangat jujur, tetapi itu memberi orang rasa gunung yang tinggi, dan itu tidak dapat diatasi. Kembali, pria itu mengepalkan tangannya. Dia tidak menggunakan senjata apapun, tetapi hanya mengepalkan dan membombardir. Cahaya dan bayangan tinju besar muncul di udara, mengenai Monfalking milik Xiaoyu. Oh, terkejut oleh kekuatan yang kuat, Xiaoyu terbalik oleh gempa bumi. Tinju besar, cahaya dan bayangan, juga hancur, tetapi pria kuat itu hanya mundur setengah langkah. Tingkatan Tianwang superior, Xiaoyu berdiri di udara, lengannya sedikit mati rasa, meskipun dia masih jauh dari raja tingkat atas, tetapi garis ini adalah perbedaan di seluruh dunia. Pria itu berkata dengan kejam, Marsman Barat. Delong, setelah melaporkan namanya, dia berdiri, menembak langsung ke kehampaan, dan membunuh Xiaoyu di arah yang berlawanan. Jika tidak ada orang lain, Xiaoyu akan bertarung dengan baik dengannya. Dia mungkin dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos dan memasuki tingkat atas kelas Raja Surgawi. Master itu melarikan diri ke arah pelarian. Ikuti aku, kamu harus membunuhnya. Wu Dongtian meraung. Zheng Batian juga berkata dengan tegas, bunuh. Banyak master, yang dipimpin oleh Xiao Duanxing, saling mengejar. Xiaoyu melihat ke belakang, hahaha tertawa, hanya kamu yang bisa mengejarku. Lelucon, benarkah? Kamu terlalu percaya diri. Delong mencibir, kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat, dan dia segera mengejar Xiaoyu yang hanya berjarak 20 meter. Kecepatan ini mengejutkan Xiaoyu. Dia tergesa-gesa dan pikirannya tenang, dan berkonsentrasi mengerahkan angin dan hujan seperti listrik. Keduanya sepenuhnya membuka kecepatan mereka, hanya mengedipkan mata mereka, seolah-olah mereka berubah menjadi dua titik hitam kecil, meninggalkan semua orang di belakang. Xiao Duanxing dan yang lainnya mempercepat pengejaran mereka, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan dan kecepatan mereka terbatas, dan lebih dari 100 elit dari kedua belah pihak tersebar, membentuk garis panjang, seperti naga yang terbang. Biyu, yang tinggal bersama Zheng Batian, melihat wajahnya sedikit berubah, dan berteriak, tidak bagus, cepat mundur. Tetapi begitu suaranya terdengar, ada ledakan minuman di udara. Bunuh, tidak seorang pun. Tepat ketika formasi mereka meluas hingga jarak sekitar 2 atau 300 meter dari awal hingga akhir, tiba-tiba terdengar teriakan dari sekeliling,
dan mereka melihat sesosok tubuh muncul dari udara atau dari tanah, dan tiba-tiba lebih dari 100 master dipotong menjadi 6 atau 7 segmen dan dikepung. Orang-orang ini persis Zhou Zhenwang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Xiao Yu yang melarikan diri berhenti di puncak gunung sekitar 1 atau 2 kilometer jauhnya dari 100.000 orang, berbalik tiba-tiba, dan menatap Delong, Master Rawa Barat yang berada di tingkat atas hari itu. "Kenapa kamu tidak lari?" Delong tertawa. Xiao Yu terkekeh, "Karena aku ingin membunuhmu. Aku menggunakan kata-katamu kepada orang lain untuk memberimu." Delong dengan bangga berkata, "Apakah kamu layak?" "Sepertinya aku sendiri agak lemah." Xiao Yu mengangguk. Ditambah lagi gadis ini. Suara Leng Ao datang dari belakang Delong. Namun melihat Yaking mengenakan jubah matahari, membawa pedang suci angin suci, rambutnya berkibar tertiup angin, seperti dewi yang tertiup angin, tubuh yang indah dan menonjol itu lebih montok dan bergerak. "Hanya raja yang lebih rendah." Delong berkata dengan nada mencemooh, sikapnya tampak tidak peduli, tetapi kemudian dia tiba-tiba bergegas ke Yaking tanpa petunjuk apapun. Xiao Yu tidak melakukannya, tetapi memegang pisau bulan dan menatap dengan dingin. "Wuho!" Yaking meraih ujung jubah gerhana dan mengguncangnya. Segera setelah itu, saya melihat kemuliaan yang mulia di jubah gerhana, dan kedua sosok itu dengan cepat memperbesar, dan suara naga dan burung phoenix adalah sebuah mahakarya, dikelilingi oleh Yaking. Karena jubah gerhana telah menyatu dengan darah naga petir bermata tiga, setiap kali dilepaskan, energi yang dikonsumsi lebih kuat. Itu dapat disertai oleh Yaking ke alam surgawi. Konsumsi ini tidak lagi menjadi masalah baginya. Itu dapat dengan mudah diatasi, ditambah membawa sejumlah besar anggur suci pemulihan. Anggur Meng-Meng, bahkan tidak peduli. "His!" Eclipse Phoenix mendesis dan langsung melahap serangan Delong, lalu membuka mulutnya dan menyemprot keluar, memaksa Delong untuk bertarung saja. Akibatnya, dia memukul dirinya sendiri dan mengejutkannya untuk maju mundur, belum stabil. Bentuknya, serangan naga petir bermata tiga telah tiba. Oh, tidak seperti Eclipse Phoenix, yang perlu melahap orang lain untuk menyerang dan melakukan serangan balik. Pendahulu naga petir bermata tiga adalah salah satu naga paling suci, dan itu juga naga paling langka, tetapi juga salah satu naga suci paling kuat yang ditakdirkan untuk atribut guntur. Chong kemudian mengatur Delong Zhen maju mundur. Mata Xiao Yu tiba-tiba menyala, dan dia menebas dengan pisau. Ini kesempatan. Pada saat kritis, Delong mengeluarkan pedang tajam dan mencondongkan tubuhnya ke depan, menghalangi tebasan Xiao Yu, tetapi dia terlambat untuk menggunakan semangat juangnya, dan masih terbelah oleh mulut harimau yang terkejut itu. Dia hampir tidak bisa mengeluarkan pedang tajam itu, dan orang itu mundur lagi, menghadapi naga petir bermata tiga yang memukulnya. Punggung Delong terasa dingin dengan wajah cemberut naga petir bermata tiga. "Oh!" Delong dengan putus asa menyebutkan bahwa dia mengubah dirinya menjadi anak panah dari tali dan melesat ke langit, menghindari serangan naga petir bermata tiga. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Delong hanya bisa tak berdaya. Dia menghadapi kedua sisi sendirian dan memiliki keyakinan untuk menang, tetapi Xiao Yu dan Yaking bergabung, tetapi membuatnya sangat pasif, terutama kengerian jubah matahari. Tidak pernah kusut lagi, dia akan pergi. Pergi!" Xiao Yu berteriak dan menebas. Delong, yang dipaksa oleh pedang ini, hanya bisa terbang ke selatan. Ini adalah arah yang berlawanan dari Wudong Tian dan yang lainnya di utara. Yaking menarikan tarian gerhana dan memulihkan gerhana Phoenix dan naga guntur bermata tiga. Telapak tangan kedua pria itu saling berhadapan, kelembutan dalam keheningan, mengejar. Angin dan hujan Xiao Yu bergerak seperti cahaya, dan pada gilirannya mengejar Delong. Pembalikan situasi ini membuat Delong ingin bersumpah, dan dia ingin kembali dan membunuh keduanya. Tetapi ketika dia melihat jubah Yaking, dia merasa tidak berdaya. Mereka bertiga terpisah dari yang lain dalam sekejap mata. Terbang dan mengejar dan membunuh selama lebih dari 1 jam, dengan kecepatan mereka, diperkirakan bahwa mereka hampir 1000 mil jauhnya dari medan perang asli, tetapi kedua belah pihak tetap berada pada jarak sekitar 30 meter, dan tidak ada yang memperpendek jarak. "Delon, jangan lari. Kami memiliki anggur mimpi di tangan kami. Kami selalu dapat bertahan pada waktu yang paling kuat. Ketika aku mengejarmu, aku khawatir kekuatanmu hampir habis." Xiao Yu mencibir. Delong mencibir dingin, "Xiao Yu, jika kita laki-laki, kita akan bertarung sendirian. Aku tidak cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk mati.
Xiaoyu cemberut, tahu bahwa dia bukan lawan, dan dia harus bertarung sendirian, itu bodoh. Gatal Delong yang penuh kebencian bukanlah karena dia tidak memiliki kartu Hall, tetapi kartu Hall itu jauh lebih lemah di depan Eclipse Cloak, dan Xiaoyu termasuk banyak orang dengan kartu rendah, jadi daripada mengekspos kartu Hall-nya, lebih baik memilih langsung pergi, menatap Xiaoyu dengan dingin, lain kali aku bertemu, aku akan membunuhmu. Apakah kamu punya waktu lain? Xiaoyu mencibir. Delong mengeluarkan sepotong batu giok dan menghancurkannya. Embusan angin terbentuk di belakangnya, mengubahnya menjadi sepasang sayap angin, dan sedikit mengipasi. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan lebih dari 2 kali lipat, dan membuka jarak dekat dengan Xiaoyu. Jaraknya lebih dari 300 meter, dan masih berakselerasi. Melihat ini, Xiaoyu harus menyerah berburu. Dia membawa Yaking turun dari ketinggian, berdiri di puncak gunung, dan melihat sekeliling. Semuanya melihat ke pegunungan, gunung, dan hutan yang rimbun. Sepertinya tidak bisa mengejar. Xiaoyu berkata sedikit kecewa, lalu berbalik untuk melihat Yaking, mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah lembutnya, "Kakak King." Yaking menundukkan kepalanya dan mencium bibir Xiaoyu. Mereka berciuman dengan hangat. "Apa?" Xiaoyu tertegun asteris, tetapi Yaking menggigit bibirnya sejenak, dan berkata dengan kasar, "Yah, kamu adalah seorang pemetik bunga. Ketika kamu berada di kota Moyue, mengapa kamu tidak menungguku keluar, dan kemudian kamu bergegas pergi? Apakah kamu tidak ingin melihatku? Bagaimana mungkin, saudari King adalah yang pertama dalam pikiranku." Xiaoyu berkata, "Nomor 1, Yaking," menggunakan dalam hatinya, tetapi berkata di mulutnya, "Begitukah, bagaimana dengan tarian es? Saudari Zian, Meng Yao, berapa nomor mereka dalam pikiranmu?" Xiaoyu tersenyum, menggendong Yaking, dan terbang menuju sebuah gua. "Saudari King, aku akan memberitahumu seberapa kuat cintaku padamu sekarang." "Ah, pencuri bunga itu, jangan merobek pakaianku." Bulan yang memudar menggantung tinggi dan bulan itu redup. Hutan pegunungan itu sunyi, dan cahaya bulan yang terang menutupi dunia dengan perak. Semuanya begitu sunyi, tetapi gua itu penuh dengan musim semi. Setelah kedua pria dan wanita itu gila dan bergairah, mereka bersandar bersama dengan malas. Sajak asteris yang tersisa masih tergantung di wajah Yaking, bersandar dengan nyaman di lengan Xiaoyu, dengan cinta musim semi di sudut matanya, menyentuh dada pria yang kuat itu dengan tangannya, merasakan telapak tangan yang sedikit kasar menyentuh aroma satinnya. Dia merasa sedikit mabuk dan tidak bisa menahan diri. "Kakak King," Xiaoyu berkata dengan lembut. Yaking mendongak dan menatap wajah yang dikenalnya. Xiaoyu berguling dan menekannya di bawahnya. "Aku ingin mengatakan, aku masih ingin." Merasakan dorongan pria itu, Yaking berkata dalam suasana musim semi, "Siapa yang takut pada siapa?" Kemudian datang badai lagi. Setelah bergairah lagi, kedua talenta itu menemukan bahwa karena mereka terlalu kejam, mereka sudah pergi keluar gua. Ketika semuanya berakhir dan angin dingin bertiup, mereka berdua merasakan sedikit hawa dingin. Tubuh halus Yaking sedikit bergetar, mungkin saat ini dia telah lupa bahwa dia adalah seorang raja surgawi yang kuat. Saat ini, dia hanyalah seorang wanita kecil yang berharap diperhatikan oleh para pria. Bersandar erat di lengan Xiaoyu, Yaking berkata, "Ayo masuk." Dia melihat sekeliling dengan gugup, karena takut terlihat oleh siapapun. Merasakan keterikatan hati wanita itu, kesombongan pria Xiaoyu sangat terpuaskan. Xiaoyu termasuk maskulinisme, dan bahkan lebih mustahil bagi orang lain untuk melihat jenis kelamin wanitanya. Telinganya telah terbuka penuh untuk waktu yang lama. Dengan keadaannya saat ini, semuanya dalam jarak beberapa ratus meter menjadi jelas. Penglihatannya panas dan pedas, dan diperkirakan tidak ada yang bertarung dalam jarak 1000 meter. Itu di luar, Xiaoyu memeluk Yaking, membelai kelembutannya yang lembut dengan lembut. Sapuan telapak tangan yang panas membuat Yaking Jiao gemetar. Yaking Kiao sedikit tersipu, dan beberapa tidak cocok di luar. "Tidak ada seorang pun di sini, tenanglah." Xiaoyu berbisik lembut, dan dia perlahan mendorong Yaking menjauh dari pelukannya, membiarkannya berdiri di bawah bulan dengan tubuhnya yang menusuk. "Memetik bunga pencuri, kau." Yaking berkata dengan malu. Langit penuh dengan bulan, langit cerah, sekelilingnya liar, dan keheningannya sangat sunyi. Sebuah asteris yang menyentuh di puncak gunung menunjukkan kecantikannya yang tak tertandingi. Melihatnya,
Keadaan pikiran si Aoyu terpana oleh keindahan yang tak terlukiskan ini, dan hatinya jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa. Dia duduk bersila, menonton dengan tenang, jantungku berdebar kencang. Keadaan pikiran, Yaking jelas melihat bahwa dia sangat jijik dengan perilaku ini. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia masih tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia selalu merasa ingin diintip, jadi dia ingin bergegas ke gua terlepas dari perasaan si Aoyu, setidaknya mengenakan bajunya, tetapi ketika dia melihat tindakan si Aoyu seperti ini, dia tahu apa yang dirasakan si Aoyu. Menahan suasana hati sendiri. Pada saat itu, Sue Luoshan dan kelompoknya, si Aoyu dapat menyelesaikan suasana hatinya pada saat itu, dan pada saat itu, dia juga ditemani oleh Yaking. Namun, pada saat-saat terakhir, jika kupu-kupu belakang Yulan hancur, saat itu, suasana hati si Aoyu mendekati lengkap, tetapi Yulan Ruo meninggalkan celah untuk keadaan kesempurnaan yang akan segera terjadi, sehingga si Aoyu masih belum lulus setelah 2 tahun. Pada saat ini, ketika pikirannya melewati tubuh Yaking yang indah, dengan lingkungan yang sempurna ini, dia merasa semua ini seperti kekuatan pahatan alam, hatinya juga berdebar, dan manusia menjadi setelah tenang, si Aoyu, yang hanya bergairah dan tak terkendali dengan Yaking, menghilang. Sebaliknya, ada si Aoyu baru yang damai dan terintegrasi dengan dunia. Mungkin karena perubahan si Aoyu, Yaking, yang merasa malu di sini, juga menenangkan hatinya, dia berjalan ke arah si Aoyu dengan ringan dan duduk di seberangnya. Tidak ada komunikasi bahasa, hanya komunikasi pengalaman. Semuanya begitu alami. Si Aoyu perlahan mengangkat kepalanya, melihat hari itu, bulan itu, senyum yang menyenangkan muncul di sudut mulutnya, dia memiliki dorongan untuk pergi. Ini adalah awal dari suasana hati untuk menutup celah itu, ke awal kesempurnaan. Pada saat yang sama, di sebuah lembah dengan banyak vitalitas di Pulau Suci Malaikat, di depan tumpukan api unggun, semua elit-elit teratas dari kota Shenwu duduk, masing-masing dari mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jumlah orang yang memasuki ranah kelas Raja Surgawi oleh kekuatan eksternal tidak banyak, tetapi tidak sedikit. 3 dari mereka duduk di garis depan. Satu adalah Wudong Tian, yang lain adalah Delong, dan yang lainnya adalah Ruyan. Melihat posisi mereka, kita dapat mengetahui betapa hebatnya status Ruyan di kota Shenwu sekarang menjadi salah satu tokoh terpenting. Lain kali aku melihat si Aoyu, aku pasti akan membunuhnya. Delong masih menyimpan dendam terhadap si Aoyu. Jangan terlalu khawatir tentang nona ini. Wudong Tian terkekeh, kekuatan si Aoyu tidak sejelas dirimu. Jika bukan karena jubah matahari Yaking, mereka tidak akan pernah menjadi lawanmu. Lain kali, aku punya kesempatan. Seseorang akan diatur untuk bekerja sama denganmu untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, aku yakin si Aoyu akan mati. Delong mendengar, berkata, mengatur orang. Saudara Wu, Anda harus tahu bahwa Yaking sendiri biasa-biasa saja, tetapi saya khawatir kekuatan jubah gerhana akan dihadapi oleh saya sendiri, dan saya tidak sepenuhnya percaya diri. Orang-orang yang Anda atur dapat menolak. Apakah jubah gerhana? Wudong Tian terkekeh dan berkata, tenang, dia akan baik-baik saja. Itu bagus. Selama Anda tidak membiarkan orang lain mengganggu saya dan si Aoyu berduel, saya percaya bahwa dalam 1000 pukulan, itu tidak akan menjadi masalah untuk menyelesaikan si Aoyu. Delong berkata dengan percaya diri. Seperti Fle, siapa yang Anda bicarakan? Wudong Tian tertawa, kerahasiaan, Anda akan tidak terduga pada saat itu. Jika Anda mendengar kata-kata itu, dan Anda ingin bertanya lagi, Anda berencana untuk menggali identitas orang ini dan memberitahu si Aoyu. Akibatnya, ia merasa bahwa roh misterius di alisnya memancarkan lingkaran cahaya samar, dan telepati yang luar biasa datang. Jelas juga bahwa seolah-olah seseorang sedang melakukan sesuatu di tempat yang jauh, dia juga merasakan induksi oleh roh misterius itu. Aku ingin mundur. Ruyan, yang menempati sebagian besar roh misterius itu, merasakan sedikit, dan tahu apa yang sedang terjadi. Dia meninggalkan sepatah kata, dan sisiran memasuki gua yang tidak jauh dari sana. Melihat punggungnya, mata Wudong Tian memancarkan asteris yang tak terlihat. Kakak kedua, bawalah orang-orang ke Ruyan Shouguan. Wudong Tian berkata kepada seorang wanita mungil. Wanita itu berjanji, membawa 4 wanita bersama-sama untuk menjaga gua di luar retret Ruyan, dan di dalam gua, Ruyan juga. Duduk. Dia duduk dengan tenang, seluruh hatinya mengabdikan diri pada roh misterius itu.
Ragam spiritual juga telah mencapai batasnya, dan itu sepenuhnya diterapkan. Terpisah ribuan mil, Xiao Yu dan Ruyan tampaknya berkomunikasi satu sama lain melalui suatu kekuatan misterius, dan mereka tampaknya merasakan niat satu sama lain. Sangat halus tetapi nyata, Ruyan berada di dalam gua, matanya terbuka perlahan, roh misterius di antara alisnya memancarkan sedikit lingkaran cahaya, matanya tampak melihat melalui semua rintangan, dia melihat sebuah gunung 1000 mil jauhnya, seorang pria telanjang duduk di sana, juga membuka matanya dan menatapnya. Ada senyum di wajahnya, perasaan hangat memenuhi hati. Secara bertahap, pikiran Ruyan mengambil kesempatan itu. Pengalaman menyakitkannya, yang telah ada di dalam hatinya selama lebih dari 20 tahun, penderitaan keluarganya dan penderitaan hatinya, mulai menghilang dengan tenang. Mengalir melalui hatiku, tidak meninggalkan jejak. Dia benar-benar mulai melupakan masa lalu, tetapi dia juga mengingatnya, tetapi penderitaan ini tidak bisa lagi menjadi iblis yang mengendalikannya, dan dia bergerak menuju penyelesaian keadaan pikirannya. 1000 mil terpisah, pikiran terhubung. Jantung Xiao Yu berdebar-debar di wajah-wajah, mereka yang memiliki orang-orang terkasih, teman-teman, dan wanita-wanita terkasih, semuanya begitu jelas. Keadaan pikirannya juga selangkah demi selangkah menuju kesempurnaan. Keadaan pikiran yang sempurna mendorong Xiao Yu untuk menyerap vitalitas langit dan bumi secepat ia dirangsang, dan ia secara alami meluncurkan dampak pada raja yang unggul di antara alam, ada perbedaan besar di antara mereka. Xiao Yu berada di tengah-tengah kelas Uranus, hanya satu baris dari kelas Uranus atas, dan berhadapan dengan Deron, kelas Uranus atas. Tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun, kesenjangan antara keduanya sangat jelas. Sebagai elit di antara orang-orang Rawa Barat, penguasaan keterampilan tempur, keterampilan rahasia, dan keterampilan tempur Tabu Delong jelas tidak sedikit, jadi Xiao Yu meminta dirinya untuk bertarung dengannya, lebih banyak kalah daripada menang. Mengenai perubahan Xiu Wei, Xiao Yu tidak pernah merasakannya. Dia tenggelam dalam perasaan kesempurnaan yang luar biasa. Wajah-wajah itu berlalu, sangat nyata. Dia melihat kupu-kupu di belakang Yulan Ruo, melihat musuh Wudong Tian, melihat Zheng Batian, melihat musuh Xie Kun, dan melihat semua orang. Setiap orang meninggalkan gambaran di hatinya. Setiap orang memiliki arti kehidupan yang berbeda. Setiap kehidupan menafsirkan pencerahan yang memengaruhi kondisi pikiran Xiao Yu, membuatnya merasa seperti ribuan tahun reinkarnasi, menyadari kehidupan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, dan kesenjangan dalam kondisi pikirannya mulai benar-benar tertutup. Meninggalkan celah pikiran di Gunung Sueluo sendiri merupakan pukulan bagi Xiao Yu. Dalam hal ini, sangat sulit untuk membuat suasana hati menjadi lengkap lagi, jauh lebih sulit daripada saat pertama kali suasana hati menyatu. Waktu berlalu setiap menit, napas Xiao Yu menjadi semakin alami. Yaking yang duduk di seberangnya memiliki perasaan alami tentang inkarnasi Xiao Yu, seolah-olah dia bukan lagi dirinya, tetapi udara, napas yang biasanya dihirup orang begitu alami dan harmonis, Anda tidak peduli. Keadaan pikiran sudah penuh, kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lipat, dan kekuatan pencuri pemetik bunga seharusnya dapat membuat kemajuan pesat di Pulau Suci Malaikat ini. Yaking bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat tubuh yang kuat, dan cinta yang tak terhentikan melonjak di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk jatuh ke pelukan Xiao Yu dan membiarkannya membelai. Ketika dia mengetahuinya, dia tiba-tiba merasakan kekacauan napas Xiao Yu. Suasana damai itu pecah. Xiao Yu tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Seluruh tubuhnya seperti dihantam oleh semacam pukulan hebat, napasnya menjadi lebih cepat, dan matanya penuh dengan rasa sakit. Seorang pemetik bunga, ada apa denganmu? Perubahan mendadak ini sangat mengubah ekspresi Yaking, bergegas menghampiri, memegang wajah Xiao Yu dengan kedua tangannya, dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Xiao Yu terengah-engah, tetapi wajahnya sangat pucat. Ada apa? Katakan pada saudari King. Yaking tahu bahwa dalam kasus ini, kondisi pikirannya masih belum sempurna. Dia takut akan sulit bagi Xiao Yu untuk memasuki kondisi kesempurnaan sepanjang hidupnya. Itu akan menjadi pukulan fatal baginya ketika dia menyerang alam kaisar. Ini mungkin membuatnya sulit di jalan menuju kultivasi, jadi dia perlu menggunakan cintanya untuk menyelesaikan iblis yang memengaruhi kondisi pikiran Xiao Yu. Dengan pipinya menempel di dada Yaking yang penuh, mendengarkan detak jantung Yaking, ada keheningan di sekitar, dan hati Xiao Yu yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang.
Namun, pikiran Xiaoyu masih terjebak di tanah yang kabur. Jika sebelumnya kondisi pikirannya dapat disempurnakan dengan celah, maka sekarang dia adalah sebuah garis, dan bahkan garis itu terlalu lebar. Dan celah kecil ini adalah wajah yang samar. Wajah yang samar ini adalah ibunya. Yu Xin, memikirkan ibu yang belum pernah bertemu sebelumnya ini, dan memikirkan kesediaannya untuk dipenjara di keluarga Hu selama lebih dari 20 tahun demi keselamatan ayah dan anak mereka, kondisi pikiran Xiaoyu tidak dapat terpenuhi lagi. Gambaran dalam benaknya terpaku permanen di tanah yang kabur. Sejauh ini, ia telah menguasai salah satu dari 3 kekuatan terkuat di dunia, dan ia telah membuat lompatan maju, mendekati posisi tertinggi di daratan, tetapi ia masih belum melihat ibu yang telah membayarnya diam-diam selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana hatinya bisa tenang, bagaimana suasana hatinya bisa disempurnakan. Mungkin hanya ketika ibuku diselamatkan dan keluarga bersatu kembali, suasana hatiku bisa benar-benar sempurna. Xiaoyu berkata dalam hatinya. Xiaoyu meninggalkan pelukan hangat Ya Qingxiang, ia perlahan berdiri dan berjalan menuju tebing. Mendengarkan suara air yang mengalir dari dasar tebing, Xiaoyu mengembuskan udara basi dan menghirup napas dingin. Kondisinya juga mengalami terobosan karena kebingungan suasana hatinya yang tiba-tiba. Melihat Xiaoyu kembali terdiam, Ya Qing tampak merasakan sakit hatinya, jadi dia berjalan mendekat dan memeluknya erat dari belakang. Xiaoyu membawa Ya Qing kembali ke pelukannya dengan punggung tangannya. Dia mengulurkan tangan dan membelai tubuh Ya Qing, matanya sangat panas, "Kakak Qing. Kakak Qing mengerti bahwa jika kamu ingin melampiaskannya, datanglah ke Kakak Qing, Kakak Qing bersedia, siapa yang menjadikan Kakak Qing sebagai wanitamu?" Ya Qing mengambil inisiatif. Beberapa pria dan wanita baru saja menjadi gila di gunung. Kesenangan yang menyenangkan, melupakan semua ketidakbahagiaan, hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Baru setelah mereka kelelahan, mereka menjadi tenang. Mereka tidur di gua sampai siang hari berikutnya. Awalnya Xiaoyu ingin terus beristirahat, tetapi ada suara pecah dari luar, seseorang datang ke sini dan harus berpakaian dan berjalan keluar. Kakak Qing bahkan lebih cantik. "Hei, sepertinya makananku tidak sedikit." Xiaoyu menertawakan wajah penuh Ya Qingchun. Ya Qing memberinya tatapan pucat dan berkata, "Kau kejam tadi malam." "Tidak, aku ingat sepertinya Kakak Qing yang memintanya." Xiaoyu tertawa, senyumnya membeku, dan dia bergegas keluar dari gua, melihat kedua sosok yang terbang ke arah sini. Dari kejauhan, berseru kaget, "Tarian es." Ya Qing juga keluar dari gua. Melihat Bingu terbang ke arah mereka dengan penuh kejutan, Ya Qing malah merasakan wajahnya sedikit panas. Terakhir kali dia bertemu dengan Bingu adalah di Turo Emperor. Saat itu, dia tidak menunjukkan minat pada Xiaoyu, semuanya dimenangkan oleh Xiaoyu, dan tadi malam gila. "Aoyu, kakak Ya Qing." Bingu Fei menembak di depan keduanya. "Aku belum melihatnya selama beberapa tahun, dan tarian es lebih dewasa. Tarian es tanpa kekanak-kanakan lebih halus dan mengharukan. Ketika Anda mengangkat tangan, Anda memiliki temperamen yang memabukkan." Xiaoyu langsung menuangkan tarian es ke dalam pelukannya tanpa mempedulikan kehadiran orang luar dan mencium kepalanya. Baru setelah terengah-engah Bingu mendorong Xiaoyu menjauh, tertegun dan melotot ke Xiaoyu, mengulurkan tangannya dan mencibir segenggam daging lembut di pinggang Xiaoyu. "Aku akan membereskanmu nanti, aku tidak di sekitarmu ada begitu banyak wanita, kamu bisa menungguku." Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan bersemangat untuk bertemu Xiaoyu, dan memperkenalkan pria yang datang bersamanya, "Ini Xiaoyu." "Sepupu," kata pria itu. Xiaoyu membeku sejenak, lalu sadar kembali, dan berkata, "Ayahmu adalah Xiaoyu Huyufeng." "Ya, namaku Hu Yaotian. Ayahku memintaku untuk memasuki Pulau Malaikat Suci kali ini, dan secara khusus menyuruhku untuk memberikan sesuatu kepada sepupuku." Pria itu berkata, "Hu Yaotian, mari kita bicara di sana dulu," kata Xiaoyu. Hu Yaotian berkata, "Lain kali, sepupu, aku pergi diam-diam. Keluarga sekarang bersama dan tetap netral sepenuhnya. Jika mereka tahu aku sudah lama tidak kembali, mereka akan dicurigai." Dia berkata dari cincin luar angkasa keluarkan timbangan usang di dalamnya. Timbangan ini berukuran 1 meter. Aku bisa membayangkan pemilik timbangan itu sangat besar. "Sepupu, ini yang ayahku katakan secara khusus kepadaku, mengatakan aku bisa mati, tetapi benda ini harus diserahkan kepadamu." Tangan.
Meskipun timbangan itu tidak tahu berapa lama, Xiao Yu masih bisa merasakan bau naga yang samar-samar di atasnya. Ini adalah sisik naga. Apa yang begitu penting? Xiao Yu serius ketika dia mendengar Hu Yaotian mengatakan ini, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil alih timbangan itu. Aku melihat garis-garis kasar di atasnya, dan beberapa garis besar sederhana gunung dan sungai. Peta, dan akhir peta memiliki 3 kata. Sanshengshi peta batu Sansheng. Xiao Yu menatap peta itu dengan heran, tangannya yang bersemangat sedikit gemetar. Oh Yaotian, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Xiao Yu menepuk bahu Hu Yaotian. Peta ini terlalu penting bagiku. Dengan itu, perjalanan ke Pulau Malaikat, bahkan pola daratan kemungkinan akan berubah sebagai hasilnya. Petik 2. Tidak heran ayahku berkata bahwa aku lebih baik mati, itu tidak bisa hilang. Hu Yaotian mendengar Xiao Yu mengatakan ini, dan dia merasa takut yang tak dapat dijelaskan. Dia hanya mengatakan itu sebelumnya dia merasa bahwa Hu Yufeng takut bahwa dia tidak aman. Sekarang tampaknya peta ini dia benar-benar tertawa, sepupu, aku harus segera kembali. Aku sudah pergi selama hampir 2 jam. Jika terlambat, mereka akan meragukannya. Aku memberitahu Bing tentang beberapa hal tentang keluarga Hu. Jalang Dansa, kamu bisa bertanya padanya. Petik 2. Xiao Yu melihat bahwa dia sangat cemas sehingga dia tidak akan meninggalkannya, dan menyuruhnya pergi. Ketika dia pergi, Xiao Yu kembali, dan melihat Bing Wu dan Yakin Ying mengobrol dengan gembira. Mereka sudah akrab satu sama lain setelah lama tidak bertemu. Mereka juga punya banyak kata-kata. Setelah dengan hati-hati mengumpulkan peta sisik naga, Xiao Yu mendatangi kedua wanita itu. Ice, dance, kata Xiao Yu. Jangan sentuh aku. Bing Wu berkedip menjauh, menghindari pelukan Xiao Yu, mengernyitkan hidungnya, dan bersenandung, dasar mesum besar, aku baru saja mendengar Suster Yaking berkata, aku akan pergi kali ini, tetapi kamu ada banyak wanita di sekitar, aku tidak senang. Xiao Yu menatap Yaking. Yaking menyeringai dan berkata, jangan salahkan aku. Siapa yang ingin menjadikan Bing Wu sebagai ruang utama para suster kita, tetapi aku harus mendukung rumah parsial, jadi aku hanya bisa merekrutnya dengan jujur. Hei, Bing Wu, jangan dengarkan kata-kata saudarimu. Xiao Yu tertawa. Apakah maksudmu Suster King berbicara tentang jangkrik palsu? Bing Wu bertanya, jika memang begitu, maka aku akan memaafkanmu, tetapi kamu tidak boleh berhubungan dengan Yun Mengyao di masa depan. Tidak bisakah Heruyan melanjutkan? Tidak boleh berhubungan dengan Ling Yuner, tidak boleh bergaul dengan iblis kecil Yui, kan? Kepala Xiao Yu membesar. Dia menatap mulut merah dan gigi putih itu dan mengucapkan tarian es yang tak ada habisnya. Butuh waktu lama sebelum dia memutuskan dengan sebuah kalimat, tarian es, kamu benar-benar memiliki keagungan seorang wanita. Tertawa kecil, Yaking melihat penampilan konyol Xiao Yu yang diucapkan oleh Bing Wu, dan tidak bisa menahan tawa. Kakak King, kamu kaki tangan, biarkan aku berkemas dulu. Xiao Yu berkata dengan gigi terbuka. Bing Wu mengguncang dirinya sendiri di belakang Yaking, menyandarkan tangannya di pinggangnya, minum seperti singa betina, berani sekali kamu. Melihat tampilan Bing Wu yang lebih mengharukan, Xiao Yu memeluk Bing Wu. Kalau begitu, aku akan menurunkan bayi Bing Wu ku dulu. Setelah ciuman panas, tarian es itu akhirnya mencair. Mereka berkumpul bersama dan membicarakan pengalaman mereka setelah berpisah. Xiao Yu mendengarkan dari kiri ke kanan dan berpelukan. Dari waktu ke waktu, dia sedikit tidak nyaman. Dia tahu dari mulut Bing Wu bahwa dia telah berpisah selama lebih dari 2 tahun. Pengalaman Bing Wu juga mengetahui proses kehancuran keluarga Han. Situasi keluarga Hu yang diketahui Bing Wu. Sementara Bing Wu dan Hu Yaotian mencarinya, Hu Yaotian telah memberitahunya kondisi keluarga Hu, dan keluarga Hu masih di ambang perpecahan. Hanya berbicara dan tertawa, waktu berlalu dengan cepat. Setelah mereka makan sesuatu, mereka menjernihkan suasana hati mereka dan mulai mencari lokasi batu Sansheng sesuai dengan tanda-tanda pada peta skala naga. Karena peta skala naga ini terlalu panjang, beberapa landmark telah menghilang, dan medan telah berubah. Mereka belum melihat nama di atas, jadi sebelum menemukan lokasi yang ditandai pada peta, itu masih milik tanpa tujuan. Sulit untuk menemukannya untuk sementara waktu. Bing Wu berdiri di dataran tinggi, melihat ke medan di sekitarnya, dan menemukan bahwa itu tidak mirip dengan apa yang digambarkan secara singkat di peta. Lebih baik pergi ke Gua Fengling untuk melihatnya terlebih dahulu. Petik 2.
Xiao Yu berkata, Gua Fengling. Tempat apa itu? Itu adalah tempat yang kutemukan setelah aku datang ke Pulau Suci Malaikat. Itu melahirkan angin spiritual, tetapi masih jauh dari terbentuk. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menunggunya terbentuk, jadi aku menyerapnya dan membantuku memasuki Raja Surga. Alam tingkat menengah, tetapi vitalitas langit dan bumi di dalamnya masih sangat penuh. Kamu dan Sister Yaking berlatih di sana selama 2 hari, dan kamu harus mendapatkan sesuatu. Aku akan melihat-lihat dan melihat apakah aku dapat menemukan tempat yang ditandai dengan peta. Jangan buang waktu. Bingu tertawa. Aku masih pintar dalam menari es. Xiao Yu menamparkan pantat harum es krim itu. Bingu Bai meliriknya, dan berkata, kamu hanya membuat penyanjung lagi, dan aku tidak setuju dengan wanita-wanita. Itu, kamu harus puas denganku dan Sister Yaking dan Sister Xian. Yaking mencibir ke samping. Xiao Yu meraih 2 di depan dadanya, menyebabkan Yaking Kiao memerah wajahnya, tetapi dia bisa melepaskan Xiao Yu sendirian, dan dia sangat pendiam. Mereka bergegas ke Gua Fengling untuk memeriksa medan sepanjang jalan. Sayangnya, masih belum ada petunjuk. Peta skala naga itu sendiri sangat usang. Itu bukan peta normal, tetapi itu adalah goresan sederhana dari beberapa gunung tengara. Tidak diketahui berapa tahun sekarang, setelah perang, medan berubah, sangat sulit untuk menemukan tempat manapun di peta, mereka bahkan mungkin lewat, tetapi karena perubahan medan, mereka tidak dikenali. Setelah lebih dari 1 jam, mereka tiba di Gua Fengling yang dikatakan Bingu. Gua Fengling terletak di 2 ngarai setinggi 10.000 meter, yang dapat dikatakan sebagai tempat di mana angin gunung paling kencang. Karena angin yang berkelok-kelok ke dalamnya, sebagian besar angin telah mengalir ke dalam gua, yang memungkinkan terbentuknya angin spiritual di sana. Ketiganya luar biasa, dan tentu saja mereka tidak takut dengan angin gunung yang dingin. Memasuki gua, Xiao Yu merasa bahwa dunia di sini 3 atau 4 kali lebih kuat daripada dunia luar. Karena terlalu padat, terbentuklah kabut, yang sangat diragukan. Jika berlanjut dalam waktu lama, akan terbentuk cairan. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, dan kabut meresap ke dalam hati dan limpahnya. Seluruh orang itu merasa sangat rileks. Tempat yang bagus, kekuatan dunia di sini cukup kuat bagi saya untuk mengambil langkah maju yang besar, mungkin saya masih berharap untuk membuat terobosan. Yaking berkata dengan heran. Bingu tertawa, saya juga membuat terobosan di sini. Butuh waktu 3 hari untuk menjadi kuat dan sedikit peningkatan. Kakak saya juga berangin dan pasti akan membaik dengan cepat. Baiklah, saya tidak sabar, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Yaking memasuki gua sambil tersenyum. Langit dan bumi di dalamnya lebih kuat. Saat ini, Xiao Yu dan Bingu adalah dunia 2 orang yang nyata. Menari es. Xiao Yu mengulurkan tangan dan memeluk Bingu, dengan lembut, aku merindukanmu. Bingu juga memeluk Xiao Yu dan berkata, aku tidak percaya, ada begitu banyak wanita di sekitarmu. Xiao Yu memeluknya erat, ingin menyatukannya ke dalam tubuhnya, berkata dengan lembut, tetapi kamu adalah kesayanganku, dan aku tidak akan pernah lupa bahwa ketika aku tidak bisa berlatih, kamu berdiri di sampingku dan menyemangatiku, ketika aku diganggu oleh Xie Ze dan Xie Gang, kamu membantuku, ketika kamu mengetahui bahwa air Roh Kudus dapat membangunkan ayahku, itu adalah latihan kerasmu untuk memperjuangkanku air jiwa, setelah aku dijebak oleh Yulan, kamu masih percaya padaku, aku tidak akan pernah melupakan ini, karena ini adalah kenangan terdalam di jiwaku. Aoyu, mata Bingu berkaca-kaca, dan dia mencium Xiao Yu atas inisiatifnya sendiri. Ciuman ini, dari lubuk hatiku, menunjukkan cinta yang dalam satu sama lain. Keadaan pikiran Xiao Yu yang tidak dapat mencapai kepenuhan karena ibunya telah dipenjara telah terguncang lagi. Meskipun tidak sepenuhnya lengkap, jejak iblis yang tertinggal, krisis, telah menghilang dengan tenang. Hanya tarian es yang dapat menyelesaikan ikatan di dalam hatinya. Rasa frustrasi mereda, dan semangat dendam Xiao Yu bangkit kembali. Hampir tanpa ketegangan, menyerap vitalitas dunia yang kaya seperti kabut, Xiao Yu merasakan kejang dari tubuhnya. Dia baru saja menerobos karena tarian es.